It's English in English, but doesn't matter. I can translate to Indonesia anymore. Okay, that's okay because I believe all the participants here will understand your session. Okay. Okay, so without further ado, please welcome Dr. Agung Bagyawan Ibrahim. Please, sir, the time is yours. Yes, thank you. So, oke, selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Boleh saya panggil Ibu dan Bapak atau adik-adik ya? Karena saya ini sudah sepuh Bapak Ibu. Jadi saya bekerja di Kementerian PU dulu di Pusat Litbang Sumber Daya Air dari tahun 78 sampai 2019. Jadi 40 tahun saya bekerja di Balai Hidrologi dan Tata Air. Nah, sekarang saya sudah masuk Purna Bakti. Nah, ini diminta untuk memberikan paparan terkait dengan perencanaan hidrologi. Jadi untuk Ibu Bapak Panitia, apabila ada pertanyaan gimana ya? Apa bisa saya di stop atau akan ada satu sesi pertanyaan dan jawab? Itu depends on you, dokter. If you feel more convenient if you are interrupted, or if I you I to. think I think better if the participant are going to ask a question, better they interrupt me, so we can discuss the topics at the condition when they want to know. Okay, so all participants feel free to interrupt Dr. Agung. Yes, please. And also Dr. Agung, maybe because this short course is in a matter of WMO, Yes, WMO. So yes, maybe we will set the time for the interpreter to also translate your session in. yes. Okay, yes, okay, no problem. Yeah, okay. So So, after yeah, what? yeah, after presenting your session, maybe I would like to ask you to give it a more time to the translator to translate your Oh, session. okay. Yeah. You, doctor, please continue. Okay, yes. Jadi, Ibu dan Bapak peserta, saya ingin memberikan satu gambaran terkait dengan proses hidrologi ini. Nah, dalam proses hidrologi ini mungkin ada yang apa sih itu hidrologi gitu. Nah, hidrologi ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari sirkulasi air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi. Itu definisi yang sangat sederhana yang mudah dihafal. Jadi mempelajari sirkulasi air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi. Yang di atas itu dikenal dengan yang diamati oleh BMKG meteorologi, yaitu hujan. Yang di bawah atau yang pada permukaan bumi itu dikenal dengan muka air sungai, muka air di waduk, itu yang dikenal dan dikelola oleh Kementerian PUPR. Dan yang di bawah permukaan bumi atau air tanah itu beberapa waktu yang lalu
dikelola oleh Kementerian ESDM, namun sekarang di Kementerian PU sudah ada yang memonitornya. Jadi data hidrologi ini dikelola oleh berbagai instansi. Data hujan contohnya dikelola oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Demikian juga pertanian mempunyai data hujan sendiri. Pengairan mempunyai data hujan sendiri. Terus lingkungan juga mempunyai data hujan sendiri dan data iklim. Jadi data hidrologi ini tersebar di mana-mana. Sehingga pengamatan data hidrologi ini banyak yang tumpang tindih. Di sini ada, di dekatnya ada, tapi ada juga yang jauh-jauh tidak ada data hidrologi tersebut. Nah, makanya pada hari ini kita akan mempelajari jaringan hidrologi. Bagaimana kita merencanakan jaringan pos hidrologi itu supaya kita bisa memantau karakteristik hidrologi dengan benar pada das tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa nah, ini suatu daerah aliran sungai, kita mau merencanakan pos hidrologi, di mana pos hujan tersebut harus kita taruh, di mana pos duga air harus kita taruh, di mana pos iklim harus kita tempatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memantau karakteristik hujannya, kondisi muka air akibat hujan yang jatuh di situ, dan debitnya, kalau kita lakukan pengukuran debit, serta kondisi iklim di daerah tersebut. Dan juga bila kita ingin tahu, kita bisa mengetahui berapa kandungan sedimen layang maupun sedimen dasar yang terbawa oleh aliran. Dan juga kita bisa memantau fluktuasi muka air tanah pada das tersebut. Nah, jadi perencanaan jaringan pos hidrologi ini sangatlah penting. Karena kalau kita tidak punya jaringan pos hidrologi pada satu das, dan kita ingin merencanakan satu pembangunan infrastruktur sungai seperti bendungan, seperti bendung, seperti waduk untuk kebutuhan irigasi, untuk kebutuhan PLTA, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, tanpa didukung oleh data hidrologi, perencanaan dan data-data yang kita gunakan untuk desain nanti tidak akan lengkap, tidak akan akurat, dan bisa tidak efektif, efisien. Hasil perencanaan kita bisa tidak optimal. Untuk itu, maka kenapa awalnya kita harus merencanakan jaringan pos hidrologi tersebut secara benar dan memadai. Nah, setelah kita merencanakan jaringan pos tersebut yang terdiri dari pos hujan yang di atas dan pos iklim dan pos duga air, yaitu yang di permukaan bumi yang mengamati berapa banyak aliran volume air di sungai akibat hujan yang jatuh, dan juga berapa yang masuk dalam tanah dan fluktuasi muka air tanah, maka kita perlu pembangunan pos
untuk membangun pos hidrologi dengan memasukkan pemasangan peralatan. Nah, ini pos hidrologi untuk memantau fluktuasi muka air sungai. Jadi kalau ada hujan, muka airnya ini berfluktuasi, kita bisa pantau dengan menggunakan alat AWLR ini. Ya, nah alat ini sekarang sudah berkembang dari peralatan yang dengan gunakan kertas grafik, sekarang sudah bisa menggunakan logger maupun telemetri yang bisa mengirimkan data-datanya langsung ke pusat pengamatan data. Nah, itu tentu semuanya ada kondisinya, bila mana ada jaringan internet yang baik, yang kuat, maka kita bisa menggunakan peralatan telemetri yang bisa memantau data-data fluktuasi muka air di sungai maupun data hujan maupun data iklim secara real time. Nah, apa nanti manfaat dari masing-masing pengamatan yang menggunakan data personal atau manual saja, atau yang menggunakan data secara diamati secara grafik maupun data yang diamati secara real time. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, setelah kita pasang pengamatan pos untuk memantau fluktuasi muka air, nanti mungkin besok Ibu Sri itu akan berbicara terkait dengan pengukuran debit dan pengambilan sampel. Bagaimana melakukan pengukuran debit sungai, kalau kondisinya bagaimana kita harus bisa merawas, kalau kondisinya bagaimana kita harus menggunakan perahu, atau kalau kondisi aliran sungainya bagaimana kita harus pengukuran dari jembatan, atau bila tidak memungkinkan kita melakukan pengukuran dengan merawas, dengan perahu, atau dengan jembatan, maka kita bisa menggunakan kereta gantung atau cableway atau cable car. Tapi ada lagi sekarang pengukuran debit dengan menggunakan sensor kecepatan atau dengan video kamera. Nah, itu yang baru direncanakan untuk disosialisasikan di Indonesia dengan menggunakan sensor video. Nah, setelah itu peralatan-peralatan yang dipasang tadi perlu dioperasikan dan dipelihara agar bisa berfungsi dari waktu ke waktu. Jangan sampai terjadi datanya putus-putus. Nah, karena kalau misalkan terjadi data kesalahan dalam data pengamatan atau pengukuran, datanya terputus-putus atau pengukuran jarang dilakukan, ya dari waktu ke waktu tidak dilakukan pengukuran secara kontinu, baik pada kondisi musim kering maupun kondisi musim hujan gitu ya. Nah, tentunya data-data hasil pengamatan tersebut belum bisa memberikan gambaran yang jelas dari muka air di sungai yang rendah sampai muka air sungai yang tinggi. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini adalah tahapan daripada operasi dari pekerjaan hidrologi. Nah, selanjutnya data-data yang dikumpulkan tadi dari pos-pos tersebut, maka perlu diolah menjadi data hujan dalam tabulasi, data debit dalam tabulasi, data iklim dalam tabulasi, baik dalam durasi harian maupun dalam durasi bulanan atau jam-jaman. Itu tergantung daripada peralatan yang kita pasang. Ya. Nah, data-data itu buat apa?
data-data itu eh, Anda butuhkan untuk mengetahui berapa, yang pertama ya, berapa potensi air di sungai tersebut. Jadi kalau kita tadi pasang alat di sungai, di titik itu, nah berarti kita ingin tahu berapa sih sebetulnya potensi air di situ tuh berapa. Supaya apa? Supaya saya bisa menggunakan air yang ada tersebut untuk kebutuhan, misalkan untuk kebutuhan irigasi, atau untuk kebutuhan PLTA, atau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan itu ada kemungkinan dia itu tetap dari waktu ke waktu. Tapi ada kemungkinan juga tidak tetap. Namun, kita itu ketersediaan air kita itu karena iklim di kita itu ada dua, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, maka pada waktu musim kemarau, debit air kita itu tidak sebesar pada waktu musim hujan. Jadi umumnya debit air itu tidak seperti musim hujan. Musim hujan. Karena itu kalau debit air itu kita plot dengan persentasi durasi, maka bentuknya itu akan begini. Jadi pada waktu musim hujan dia tinggi, pada waktu musim kemarau dia itu rendah. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda punya kondisi grafik daripada potensi air Anda itu seperti ini, bagaimana Anda itu menghitung atau merencanakan bangunan air yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, inilah yang diperlukan di dalam perencanaan atau di dalam pengoperasian bangunan air. Anda butuh, saya punya debit berapa pada waktu musim kemarau, dan saya punya debit berapa pada waktu musim hujan atau peralihannya. Jadi kurva ini, F dan G ini adalah debit andalan. Jadi kalau Anda ingin tahu selama 80% dari waktu, saya punya debit berapa sih? Nah, tinggal Anda tarik ke garis ini, tarik ke sini, Anda bisa tahu berapa debit andalan yang Anda punya dengan jaminan 80% dari waktu. Jadi kalau Anda ambil 1 tahun, maka 80% daripada 1 tahun atau sekitar 9-10 bulan, Anda akan punya data debit sebesar ini. Kalau Anda ambil 80% di sini, tarik ke sini, Anda akan tahu Q80-nya berapa. Tapi kalau Anda ingin rata-ratanya, ya Anda ambil sekitar Q50%, 50%, tarik ke sini, Anda akan tahu berapa debit andalan 50% atau 50% dari waktu yang Anda bisa dapatkan dari titik sungai itu. Namun, untuk mengembangkan kurva-kurva ini, hidrologi itu sangat tergantung pada data-data statistik. Jadi Anda ini harus punya pengamatan datanya ini jangan hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi Anda harus punya datanya itu panjang. Makin panjang data, hasil daripada kurva durasi ini makin stabil. Jadi kalau Anda punya datanya pendek, maka errornya itu akan kemungkinan besar. Gitu. Jadi kemungkinan kesalahannya besar karena Anda belum punya sampel yang lebih banyak. Sampel Anda itu pendek.
sedikit. Makanya Anda tidak bisa mendapatkan data debit yang cukup akurat. Ya. Nah, berikutnya yang H ini adalah kebutuhan air. Nah, Anda punya ketersediaan air saya segini. Terus Anda punya kebutuhan air. Kebutuhan air tentunya Anda bisa plotkan atau Anda hitung kebutuhan air Anda untuk irigasi dari bulan ke bulan berapa, atau kebutuhan air untuk PLTA itu berapa, kebutuhan air minum berapa, kebutuhan air untuk domestik lainnya berapa, nanti Anda bisa jumlahkan. Nah, baru Anda dapat ini, grafik ini, kebutuhan air. Dari Anda punya ketersediaan dan Anda punya kebutuhan, Anda bisa kurangkan antara ketersediaan dan kebutuhan, Anda akan dapat fluktuasi ini. Neraca air, tata air. Berapa keseimbangan tata air di titik pos yang Anda bangun tadi? Gitu. Nah, kalau tahu neraca air, water balance-nya, berarti Anda bisa tahu, oh saya punya air sekian. Oh ini kalau saya manfaatkan untuk kondisi ini, hanya untuk air minum saja, saya berlimpah. Tapi kalau saya air minum dan irigasi dan PLTA, kurang pada bulan-bulan ini. Nah itu bagaimana nanti antisipasi yang diperlukan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Berikutnya, ada lagi data yang Anda sangat butuhkan. Selain tadi ketersediaan air dari data tadi, Anda juga perlu tahu berapa besarnya debit banjirnya. Jadi pada waktu hujan lebat yang terjadi di daerah aliran sungai Anda perlu tahu berapa besarnya debit banjirnya. Nah, debit banjir itu harus dihitung. Dihitungnya berbeda dengan ketersediaan air. Kalau ketersediaan air, data harian bisa dipakai untuk menghitung ketersediaan air harian, ketersediaan air 2 mingguan, ketersediaan air bulanan. Itu bisa. Tapi untuk debit banjir, kita harus punya data yang jam-jaman. Kenapa? Kita harus punya data yang jam-jaman. Karena seringkali begitu hujan jatuh, air itu kurang dari 1 jam sudah mencapai sungai. Sungainya sudah tinggi. Ini lebih terjadi pada hulu. Kalau di hulu kemiringannya tinggi, jadi begitu hujan jatuh dia dalam waktu singkat dia sudah berakibat pada banjir di hilirnya. Karena steep slope, karena slope-nya itu sangat terjal. Karena itu maka bila mana Anda merencanakan jaringan pos hidrologi, Anda perlu memperhatikan kondisi data untuk ketersediaan air dan data untuk banjir. Jadi untuk data banjir, Anda perlu mempunyai pengamatan yang jam-jaman. Ya. Nah, setelah itu seringkali Anda ini mempunyai karakteristik hidrologi yang ekstrim. Jadi begitu hujan jatuh, belum berapa jam Anda sudah ada banjir. Nah, makanya seringkali data banjir tersebut, data debit banjir tersebut digunakan untuk peramalan aliran. Nah, bagaimana kita melakukan peramalan aliran? Peramalan aliran, Anda harus punya data yang real time. Data real time itu yang data gimana? Data yang apa hujan terjadi di pos
atau di lapangan, itu Anda bisa monitor di tempat Anda. Jadi dia dikirim datanya dengan internet masuk ke dalam database Anda langsung menyiapkan satu perangkat lunak hubungan antara hujan dan aliran. Jadi begitu hujan yang terjadi di lapangan, sekarang terjadi di lapangan, kita sudah bisa monitor, kita sudah datanya masuk ke model, kita sebentar lagi bisa lihat berapa besarnya debit banjirnya. Makanya itu yang dinamakan peramalan banjiran, flood forecasting, peramalan banjir. Nah, setelah itu bila mana di hilir daripada lokasi yang Anda pasang pos tadi ada bendung atau ada bendungan, maka Anda bisa memantau berapa pengaruh daripada debit banjir atau debit andalan yang ada dari hulu tadi masuk ke waduk tersebut. Nah, makanya di N ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau memantau kondisi akibat daripada data hujan, data iklim, dan data sedimen yang masuk ke waduk Anda. Setelah itu, Anda juga bisa pakai data hidrologi tadi untuk pengoperasian dari suatu waduk tadi. Jadi Anda punya waduk, bagaimana Anda mengoperasikan waduk Anda untuk kondisi tahun basah, tahun normal, dan tahun kering. Ya. Nah, di samping itu Anda juga bisa untuk J ini Anda bisa mengoperasikan jaringan irigasi dari sumber eh, air yang Anda miliki. Jadi berapa saya kirim ke jaringan A, jaringan B, jaringan C, jaringan D gitu. Bila mana Anda tahu berapa debit yang akan Anda dapatkan. Maka daripada itu perencanaan jaringan hidrologi ini merupakan hal yang paling penting. Bila mana Anda tidak punya jaringan pos hidrologi atau jaringan pos hidrologi Anda ini di dalam satu das tidak memadai, maka disitulah terjadi problem yang besar. Karena Anda tidak akan mendapatkan data hidrologi yang akurat. Bila mana data hidrologi tidak akurat, maka kemungkinan perencanaan Anda atau pengoperasian Anda itu tidak akurat. Karena Anda pikir saya punya debit sekian, nyatanya tidak ada debit itu. Maka seringkali kenapa setiap kali kurang air atau setiap kali Anda rencanakan dipikir banjirnya sekian, tidak ngertinya banjirnya lebih besar daripada yang sebenarnya. Nah, apa sebabnya? Ya, karena pos-pos hidrologi yang Anda bangun dan Anda pasang di satu das tersebut tidak akurat penempatannya atau jumlahnya tidak memadai. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Ini baru 2 transparan sudah hampir 40 menit. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oh, sebentar. Saya salah mengambil transparan. Bentar.
Ini terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat ya? Sorry, sorry. Terlihat nggak ini? Terlihat ya? Kok nggak mau ya? Ya, tadi kita sampai sini ya. Halo? Iya, Pak. Tadi sampai sini ya. Iya, Kenapa pindah lagi ya ke tempat PowerPoint yang lain ya? Tutup aja ya ini ya. Sudah tak tampak? Sudah udah, tampak, Bu? Sudah udah. ya? Oke. Tadi kan kita udah sampai sini ya. Betul, Bapak. Slide Oke. itu. Kita lanjut ya. Kok bisa loncat tadi ya? Ini selanjutnya. Jadi Ibu dan Bapak, kita ini mau merencanakan jaringan pos. Jaringan pos. Ini kalau kita mempunyai satu daerah aliran sungai, ini kita mau merencanakan di mana kita taruh pos hujan, di mana, berapa jumlahnya, terus di mana kita taruh pos iklim, di mana lokasinya, terus kita mau taruh pos juga air, di mana lokasinya, apa di hulu, apa di hilir, atau di tengah, di mana lokasinya. Itu yang mau kita rencanakan, itu yang mau kita diskusikan hari ini. Nah, pertanyaannya ada berapa jumlah posnya, berapa jumlah pos hujannya, berapa jumlah pos juga airnya, berapa jumlah pos iklimnya, gitu. Nah, itulah yang kita mau rencanakan. Kalau kita punya data hujan, data iklim, dan data muka air, itu tadi kita bisa menghitung. Dengan durasi yang panjang, kita bisa menghitung tadi yang sudah kita diskusikan, berapa debit banjir, berapa debit andalan, bagaimana sedimentasi yang bisa dihitung dari debit andalan tadi dengan melakukan satu pengambilan sampel gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu informasi hidrologi yang memadai bila kita punya data-data ini. Kalau dalam satu daerah aliran sungai ini kita punya data muka air, misalkan kita mau mengembangkan di titik yang merah ini. Saya mau membuat satu pengembangan irigasi. Jadi saya punya data muka air di sini. Dari data muka air saya lakukan pengukuran debit, data muka air, saya lakukan pengukuran debit, saya akan mendapatkan rating curve. Rating curve ini apa maksudnya? Nanti akan dijelaskan Bu Sri. Rating curve ini adalah untuk muka air sekian tingginya, debitnya berapa. Muka air rendah, debitnya berapa. Muka air, misalkan muka air setengah meter, debitnya berapa. Muka air 1 meter, debitnya berapa. Muka air 2 meter, debitnya berapa. Muka air 3 meter, debitnya berapa. Maka saya bisa membuat kurva hubungan antara muka air dengan debit. Nah, ini yang disebut rating curve. Pak, Jadi kalau muka air saya pantau, saya lakukan pengukuran debit, saya dapat rating curve. Pak Agung, Dari ya, mohon maaf Pak, tampilannya belum di slideshow. oh ya, Ya, Pak. wah, kok nggak ngomong dari tadi? Pak, maaf Pak, tadi baru interupsi lagi asik kayaknya Bapak. Yang gimana ini? Bentar, gimana ya? Kok saya kirim ininya kok nggak mau ya? Bentar, Bu.
New share. Udah kebuka, Bu? Belum slideshow Bapak yang di kanan bawah. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Duh, 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 duh. Di kanan bawah. Ya, atau bisa klik F5, Pak. F5. Bentar, bentar. F5. Ini, Bu. Ya, sudah, Pak. Tapi terulang lagi dari awal slide-nya. Ya. Bentar, bentar. Kok gitu? Sebentar, saya kecilkan. Ini ya, tadi udah ya. Ini udah. Ini sudah. Ini. Ini kan, Bu? Ya, betul, Pak. Ya, ya ini yang belum. Jadi begitu Bapak Ibu tadi semua kita mau merencanakan jaringan pos di dalam satu das ini. Ini yang bulat-bulat adalah pos hujannya, yang kotak ini pos iklimnya, dan yang merah ini pos duga airnya. Nah, berapa dan di mana lokasi pos duga air ini kita taruh atau di mana kita naruh pos hujan yang ini atau berapa di mana kita naruh pos iklim, maka itu yang menjadi topik yang akan kita bahas ini nanti sebentar. Jadi saya memberikan ini hanya overview saja manfaat daripada Anda merencanakan jaringan pos itu secara benar dan akurat supaya Anda bisa mendapatkan data-data hidrologi yang baik dan benar. Jadi pos duga air ini perlu ditempatkan di mana? Ah, Di tempat ditempatkan di mana? Kenapa ya? Loncat-loncat ya? Kok saya nggak usah mainkan mouse kok gitu. Nah, jadi muka air itu ini data muka air ini. Kalau saya hanya punya data muka air dan saya melakukan pengukuran debit, maka saya akan dapat rating curve. Rating curve ini adalah hubungan muka air dengan debit. Jadi kalau kita melakukan pengukuran untuk muka air 1 meter, debitnya sekian, 2 meter, debitnya sekian, 3 meter, debitnya sekian, 4 meter, debitnya sekian, maka saya bisa membuat rating curve. Dari rating curve ini, dengan pembacaan muka air yang dilakukan dari waktu ke waktu, saya akan konversi dengan rating curve ini akan mendapatkan debit air. Nah, kalau debit air ini sangat tergantung dari pos yang saya pasang ini. Kalau pos yang saya pasang ini adalah hanya perskal saja, datanya data harian, data harian. Tapi kalau yang saya pasang ini adalah yang otomatis atau yang telemetri, maka saya bisa dapat data debit yang sesaat atau setiap saat saya bisa tahu berapa debitnya. Tapi kalau saya hanya punya harian, maka saya juga bisa menghitung data debit bulanan. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau kita sudah punya data debit sesaat atau data debit yang jam-jaman atau real time, dan data harian dan data bulanan, data ini dipakai untuk apa? Data yang sesaat ini dengan menggunakan pendekatan analisa frekuensi, saya bisa dapat banjir rencana. Jadi kalau saya punya data pengamatan debit banjirnya itu 10 tahun atau di atas 10 tahun sampai 20 tahun, saya buat dengan analisa frekuensi ini, saya akan mendapatkan banjir rencananya. Debit banjir rencana saya bisa hitung. Tetapi kalau saya punya data harian dan data bulanan, dengan analisa frekuensi, saya bisa dapat debit aliran rendah.
kurva tadi yang dari atas ke bawah tadi, yang miring tadi. Itu dengan analisa frekuensi saya dapat debit aliran rendah. Kalau yang bulanan dan harian, kita juga bisa mendapatkan berapa potensi airnya atau water availability-nya, berapa ketersediaan airnya. Gitu. Nah, data banjir, data aliran rendah, dan data potensi ini disebut data siap pakai ini. Siap pakai buat apa? Untuk perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan sumber daya air. Apa itu? Misalkan untuk PLTA, untuk perencanaan irigasi, atau pengoperasian irigasi, untuk DMI, ya, domestic municipal industry, ya. Nah, semuanya ini hasil perencanaan sumber daya air ini itu bisa dikategorikan tidak efektif efisien atau efektif efisien, ya. Tergantung dari apa? Tergantung daripada ini tadi. Bagaimana saudara merencanakan jaringan pos ini tadi? Kalau saudara merencanakan jaringan pos ini tadi, good input, artinya jumlah posnya cukup. Lokasinya tepat, dikelolanya baik. Ya saudara akan mempunyai good input. Inputnya akan baik, maka outputnya akan good output. Tapi kalau saudara salah di dalam merencanakan jaringan pos hujan maupun pos iklim maupun pos duga air tadi salah di dalam melakukannya dan tidak mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam SNI, maka saudara akan mempunyai garbage in. Jadi sampah yang Anda punyai. Maka outputnya juga sampah juga. Garbage out. Jadi sampah yang Anda pakai atau Anda amati, sampah juga yang akan keluar. Nah ini yang perlu diperhatikan dan diamati oleh saudara. Jangan sampai Anda mengamati pengamatan pos yang ada itu dengan tidak akurat. Karena kalau mengamatinya tidak akurat, ya garbage in, sampah yang Anda pakai untuk ngitung ini tadi, ya, untuk ngitung banjir, untuk ngitung aliran rendah, untuk ngitung potensi, tadi sampah datanya ya keluarnya ya sampah juga gitu. Ya. Nah, sekarang seringkali kita itu di dalam satu das tidak punya pengamatan pos duga air untuk setiap das. Kalau pos hujan itu masih ada das-das yang memang tidak ada, tapi kebanyakan data pos hujannya ada. Karena apa? Karena yang mengamati pos hujan itu dari berbagai instansi, baik instansi BMKG maupun pertanian, maupun kehutanan, maupun PUPR, itu banyak pos-pos hujannya. Jadi umumnya dia mempunyai pos hujannya cukup banyak, berbeda dengan pos duga air, gitu ya. Nah, bila mana Anda hanya punya pos hujan dan pos iklim saja, ya, tidak punya data muka air, maka bagaimana Anda bisa menghitung debit andalan? Bagaimana Anda bisa menghitung debit banjir? Tidak bisa. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Anda harus belajar ini, metode hidrologi. Bagaimana Anda membuat model hubungan antara hujan dengan debit, bagaimana Anda mengembangkan hubungan korelasi antara hujan dan debit, dan bagaimana Anda menggunakan pendekatan stokastik untuk mengkonversi data hujan dan data iklim menjadi data debit. Nah, di sini Anda perlu mempunyai teknologi yang terkait dengan bagaimana mengembangkan data hujan menjadi data debit, terus bagaimana mengkorelasikan
data hujan dan data iklim menjadi data debit, dan bagaimana Anda menggunakan stokastik. Tentunya kapan kita bisa pakai rainfall runoff, kapan kita pakai korelasi, kapan kita pakai stokastik, itu ada persyaratannya tertentu. Dan kalau Anda sudah pakai salah satu, Anda punya data debit ini bisa Anda pakai untuk analisa banjir, analisa aliran rendah maupun potensi air. Sehingga Anda bisa mendapatkan debit andalan, debit banjir, dan data ketersediaan air. Nah, tadi kalau Anda sudah melakukan pengukuran debit, pada saat Anda setelah melakukan pengukuran debit, Anda bisa sekaligus melakukan pengambilan sampel air dan sedimen. Dan ini hasil pengambilan sampel air dan sedimen tadi Anda kirim ke laboratorium. Di sana akan diuji untuk kualitas airnya, dan sekaligus hasil dari pemeriksaan laboratorium terkait dengan sedimen layang dan sedimen dasar, Anda bisa mendapatkan rating sedimen, hubungan antara debit air dengan debit sedimen layang, dan hubungan antara debit air dengan sedimen dasar. Ya, dari situ Anda akan mendapatkan besarnya debit sedimen. Jadi kualitas air, debit sedimen, banjir rencana, aliran rendah, dan potensi air Anda bisa dapatkan dari perencanaan jaringan posidologi yang benar dan akurat. Mungkin ada pertanyaan nggak? Para peserta ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Belum Belum. ada. Oke, kita maju lagi. Nanti kalau sudah waktunya saya tolong di stop ya Iya, untuk break ya. iya Pak, masih. Jadi di sini hidrologi operasional, untuk perencanaan dan operasional hidrologi itu, kita itu perlu untuk penyiapan data hidrologi, preparing data, ya, dengan kita melakukan pembangunan pos hidrologi dan pengolahan datanya serta melakukan analisa data. Dan datanya itu adalah seperti kita ketahui tadi, data muka air, data hujan, dan data iklim. Kalau kita punya data muka air saja, kita bisa punya data itu secara manual. Dibaca manual itu kalau kita baca pagi, siang, dan sore. Nah, itu manual dari yang namanya Pascal. Kalau yang otomatis itu ada peralatan AWLR, bisa tipenya out gitu, yang mengamati atau memantau secara grafis hubungan antara muka air dan waktu. Ya, dari situ juga ada post telemetri yang memantau dengan menggunakan logger atau yang menggunakan peralatan yang real time, yang bisa mengirim data secara real time, baik itu yang akan terkirimkan maupun yang akan tersimpan dalam logger tersebut. Dari data muka air tadi dilakukan pengukuran debit dan sampling sedimen, dikirim ke lab, dibuat rating curve, dan sedimennya kita dapat debit sedimen yang suspended dan bed load. Dan setiap kita melakukan pengukuran debit, kita juga melakukan penguploadan data pengukuran tadi, sehingga kita punya rating curve. Dari rating curve ini kita bisa menentukan berapa debitnya atau discharge datanya, baik itu rata-rata harian, baik itu jam-jaman maupun data sesaatnya. Dari sini kita bisa dapatkan kurva durasi. Kurva durasinya itu bisa kurva durasi
bulanan, bisa harian, bisa jam-jaman. Dan untuk pengamatan debit sesaat, debit banjir tadi, kalau kita sudah mempunyai data pengamatan 20 tahun dengan analisa frekuensi, kita bisa dapat debit banjirnya. Nah, ini adalah kalau kita punya data pengamatan muka air atau data pengamatan muka air dan dilakukan pengukuran debit. Seringkali kita punya data muka air, tapi pengukuran debit jarang dilakukan, terutama pada muka air tinggi. Itu karena tidak ada sarana atau prasarana yang mendukung untuk melakukan pengukuran debit tersebut. Sehingga rating curve itu hanya menjangkau untuk muka air yang rendah saja. Besok akan dijelaskan sama Bu Sri secara rinci. Nah, berikutnya adalah kalau kita tidak punya data muka air ini, maka kita punya data hujan. Data hujan itu juga bisa manual. Manual itu dibaca tiap hari jam 7 pagi. Terus bisa diamati dari pos hujan yang otomatis dan juga pos hujan yang telemetri. Dan dari data harian tadi kita bisa tentukan hujan harian maksimum tahunannya gimana, kita buat analisa frekuensinya, terus hujan tersebut kita buat analisa frekuensinya, kita dapat hujan rencana. Hujan rencana tadi dengan menggunakan unit hidrograf, satu pendekatan pemodelan unit hidrograf, maka kita bisa dapat besarnya debit banjir rencananya. Dan kalau untuk hujan harian dan hujan rata-rata bulanan tadi, kita juga bisa mendapatkan debit andalannya dengan kita punya data iklim, temperatur, humidity, sunshine, radiasi, wind velocity, evaporation tadi, kita bisa mendapatkan besarnya evapotranspirasi potensial dengan menggunakan berbagai rumus yang ada tergantung daripada ketersediaan data iklim tadi. Kalau data iklim tadi cukup lengkap, maka kita bisa menghitung besarnya evapotranspirasi tadi dengan menggunakan Penman montage atau datanya tiap-tiap hari, sehingga kita punya ini besarnya evapotranspirasi potensial. Di mana kita punya evapotranspirasi potensial, kita punya hujan harian dan rata-rata, kita bisa dapatkan debit sintetisnya. Dari debit sintetis ini kita juga bisa dapatkan untuk menghitung debit andalan tadi. Ya, jadi kita bisa tahu debit andalannya. Jadi dengan atau tanpa pengamatan muka air tadi, kita bisa mendapatkan data debit banjir maupun data debit andalan. Sebaiknya memang kita punya data pengamatan debit muka air. Tetapi bila kita tidak punya data debit atau muka air, maka kita bisa menggunakan data hujan dan data iklim untuk pembangkitan data debitnya. Sehingga dengan data debit kita miliki, maka kita bisa melakukan pengelolaan sumber daya air, baik itu pendaya gunaan untuk pemanfaatan air untuk irigasi misalnya, pengendalian daya rusak, untuk menjaga agar tidak terjadi disaster atau bencana, maupun konservasi sumber daya air agar kita bisa menjaga laju peningkatan sedimentasi atau menjaga agar ketersediaan air tersebut masih dapat dijaga kelestariannya. Serta kita bisa menyiapkan satu sistem informasi. Sistem informasi ini adalah juga sangat dibutuhkan,
di wilayah kerja Bapak Ibu semua agar apapun kejadian di lapangan yang Anda hadapi atau terjadi dapat terpantau secara cepat sehingga dapat dilakukan pengelolaan yang optimal. Nah, jadi ini adalah untuk kita masuk ke dalam perencanaan network station. Jadi hydrological post network planning. Jadi untuk perencanaan jaringan pos perlu ditempatkan di satu das untuk mendapatkan data hidrologi agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan dari sumber daya air. Nah, seringkali mungkin Anda bilang bahwa saya sudah punya pos kok, banyak juga di das tersebut. Nah, untuk setiap 5 tahun sekali, Anda perlu melakukan satu pemantauan kembali atau yang disebut dengan rasionalisasi pos hidrologi, di mana dengan melakukan rasionalisasi ini diperlukan untuk mengoptimasikan jumlah pos dan lokasi pos hidrologi di watershed Anda yang mana sangat bermanfaat untuk mendapatkan akurasi yang memadai dari data yang Anda kumpulkan bagi satu perencanaan dan pengelolaan yang diperlukan. Dan data-data hidrologi yang didapatkan dari observasi hidrologi, pos hidrologi yang ditempatkan di satu das diharapkan dapat digunakan untuk menghitung analisa hidrologi seperti banjir, kekeringan, ketersediaan air, sedimentasi, dan kualitas air. Jadi di sini dalam transparan ini planning, operation, dan monitoring, perencanaan, operasi, dan pemantauan sumber daya air untuk kebutuhan perencanaan dan operasi dari satu bangunan air atau dari satu infrastruktur bangunan air, itu Anda membutuhkan data. Datanya data muka air yang jumlahnya memadai, yang bisa memantau data tersebut. Anda juga membutuhkan data hujan yang bisa memadai dan memantau hujan di daerah das tersebut, serta data iklim, sedimentasi, dan kualitas air. Dan dari situ itulah yang menjadi sasaran dari perencanaan jaringan pos hidrologi tersebut, di mana kita akan menentukan berapa sih jumlah pos yang optimal atau metode apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah pos yang dianggap cukup pada satu das tersebut, baik itu pos duga air maupun pos hujan maupun pos iklim. Di mana, bagaimana cara menentukannya. Dan juga tipe posnya, tipe pos untuk kondisi ini, apakah tipe posnya cukup hanya manual saja, apa harus otomatis, ataukah perlu telemetri. Nah, tentunya untuk masing-masing pos ini sangat tergantung pada kondisinya. Contohnya, yang manual.
Manual, kenapa kita seringkali pakai? Ini adalah untuk kalau kita mempunyai studi yang paling awal atau yang disebut dengan reconnaissance study. Jadi itu studi yang paling awal di mana kita tidak membutuhkan satu informasi yang rinci terkait dengan potensi daripada daerah tersebut. Dan itu dilakukan juga bila mana tidak ada signal dan di situ ada penduduk yang bisa mengamati. Namun juga ada kelemahannya bila mana penduduk yang diminta untuk sebagai observer tersebut tidak memantau pembacaan yang dibutuhkan pada tiap pagi, siang, dan sore. Dan itu akan berakibat pada datanya missing atau kehilangan data. Dan bila mana ada kehilangan data, maka akan mengalami kesulitan untuk kita melakukan transposing atau melakukan satu pengisian data. Karena pengisian data bila mana tidak dilakukan oleh yang paham terkait dengan karakteristik data tersebut akan berdampak pada tidak akurasinya dan data hasil daripada pengisian data tersebut mengakibatkan analisis yang bias atau analisis yang tidak akurat. Nah, jadi itu adalah pos yang manual, pos yang otomatis adalah pos yang dipasang untuk mengamati fluktuasi muka air secara grafis sehingga data-data muka air yang teramati akan terrecord dalam kertas grafik yang akan diganti bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, tergantung daripada alat yang ditempatkan, di mana kita sebagai pengelola hidrologi perlu mengambil data tersebut setiap periode waktu atau pengamat dapat mengirimkan kertas grafik tersebut ke kantor dan baru dilakukan satu analisis. Nah, yang telemetri ini juga baik, namun seringkali terkendala oleh signal. Bila mana internet signal jaringan radio communication-nya itu kurang baik, maka seringkali data-datanya tidak terkirimkan secara real time. Dan dengan tidak terkirimkannya data secara real time, maka analisis peramalan debit banjir yang diperlukan untuk mengoperasikan bangunan air itu tidak bisa dilakukan, atau meskipun dilakukan bisa mengakibatkan kesalahan di dalam peramalannya. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi dan kita pelajari apa yang kita butuhkan, pos jenis apa yang kita butuhkan, apakah itu yang manual saja cukup, yang tadi saya bilang bahwa sangat tergantung daripada stage atau level daripada tahapan kajian tadi, apa itu baru tahap awal, apa sudah tahap detail design. Untuk tahap awal ya mungkin kita bisa mempunyai data pengamatan dari pos yang manual, tetapi untuk detail design diharapkan kita sudah mempunyai pengamatan yang secara lengkap, yang teramati baik dengan otomatik maupun dengan telemetri, tergantung daripada kebutuhannya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan satu survei
dan investigasi terkait dengan data atau pos hidrologi yang ada maupun pos rencana penempatan pos hidrologi yang baru. Nah, itu perlu lakukan survei di mana survei penempatan pos tersebut, baik pos juga air maupun pos hujan, itu sudah ada standar nasional Indonesianya gitu. Kalau pos hujan ya kita ada ketentuannya, ketinggiannya 1,1 atau 1,2 meter di atas tanah, dan juga harus permukaannya harus terbebas dari 45 derajat, tidak terhalang oleh bangunan atau pohon-pohon gitu ya. Sedangkan untuk pos duga air juga tidak boleh di tikungan atau tidak boleh dikena pengaruh daripada backwater, atau tergantung daripada tujuan dari pemasangan pos juga air tersebut ya. Kalau umumnya sih kita merencanakan jangan sampai terjadi pengaruh dari air balik, arus balik gitu. Jadi jangan sampai terjadi backwater, dan juga jangan di tikungan ya, yang akan berdampak pada pengerusan dan sedimentasi. Nah, nanti kita akan lihat itu dalam kajian atau paparan selanjutnya ya, terkait dengan error di dalam pemilihan dan pemasangan pos juga air. Dan berikutnya kita melakukan satu analisis jaringan. Nah, di dalam melakukan analisis jaringan ini kita mempunyai pendekatan apa saja yang diperlukan untuk pemasangan pos juga air, dan juga pendekatan-pendekatan apa yang diperlukan untuk penempatan pos hujan, dan pendekatan-pendekatan untuk pos iklim. Itu bagaimana, tentunya ada kriterianya, ada SNI-nya gitu ya, dan juga ada pedoman-pedomannya. Dan untuk menentukan pos juga air, nah itu seringkali yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu kita berdasarkan pada metode pembobotan atau metode scoring. Jadi mencoba untuk melakukan satu evaluasi di pos yang existing atau pos yang baru, apakah memang di lokasi itu sangat-sangat baik untuk ditempatkan dibanding dengan pos yang lainnya. Tentunya dengan metode pembobotan tersebut kita memberikan satu faktor-faktor penentu apa yang diperlukan dengan syarat-syarat yang tertentu juga, dan juga nanti bisa dihitung bobotnya, kira-kira pos-pos mana yang mempunyai bobot yang tertinggi, yang diharapkan kita bisa tempatkan lokasi pos di lokasi tersebut sebagai prioritas. Jadi kita bisa membuat atau mengevaluasi pos yang ada menjadi pos yang mempunyai kriteria prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nah, itu sangat tergantung daripada besarnya nilai pembobotan. Nanti kita lihat bagaimana kita melakukan pembobotan tersebut. Yang berikutnya adalah approach untuk menentukan jumlah pos hujan. Jumlah pos hujan ini itu tentunya sangat dipengaruhi oleh karakteristik hujan yang jatuh pada negara atau pada das tersebut.
karena dari data hujan tersebut untuk kondisi yang ada di Indonesia ini yang mempunyai iklim tropis dan juga mempunyai karakteristik hujan yang orografik tentunya berbeda dengan yang ada di daerah yang flat di daerah Amerika misalkan yang mempunyai dataran yang luas dan juga Uh, iklim yang Ustaz, berbeda. uh, Ya, gimana? Ya, ini reminder Pak, waktunya 15 menit lagi sampai lunch break. ya, ya nggak apa-apa. Nanti habis lunch break kan masih bagian saya lagi ya. Betul Pak, tapi sampai lunch Ah, break 15 ya, menit. ya, ya, ya. Tolong diinformasikan aja ya, Bu. Iya, iya Pak. Ya, kalau saya ngomong nih nggak habis-habis nih, Bu. Ya, lanjut ya, Bu ya. Jadi itu adalah kalau WMO mempunyai persyaratan hanya membagi menjadi kriteria untuk batasan luas. Jadi luas das sekian, dia punya jumlah sekian. Luas das yang lebih besar, ya dia jumlahnya bertambah begitu saja. Hal ini mungkin ya perlu menjadi pertimbangan kita pada tahap awal saja, menurut hemat saya. Karena apa? Karena kita ini mempunyai pola dan karakteristik hujan yang berbeda. Berbedanya kita ini, pos hujan kita ini, hujan yang terjadi itu sangat heterogen. Jadi kita lihat seringkali di sekitar kita, di lingkungan kita hanya berjarak 1-2 kilo itu hujan. Tapi di luar itu sudah tidak hujan. Dan di sini kalau satu das dibatasi 25 kilometer atau 50 kilometer untuk satu pos hujan, mungkin jadi tidak teramati dengan akurat gitu. Jadi kita juga serahkan kepada para perencana untuk mempelajari kira-kira karakteristik hujan di daerah tersebut. Gitu ya. Jadi kalau WMO menentukan untuk luas sekian hanya satu pos hujan, luas sekian hanya satu pos hujan. Dan itu memang cocok untuk daerah-daerah yang datar, yang tidak mempunyai hujan yang sangat heterogen. Berikutnya ada data terkait dengan metode pembobotan atau scoring. Jadi kita memberikan skor atau bobot pada pos hujan yang ada di situ, apa pos hujan tersebut di lokasi tersebut cocok ada di situ atau perlu dipindahkan atau perlu dilakukan satu penambahan itu. Nah, itu semua sangat tergantung daripada pendekatan yang akan kita gunakan gitu. Nah, jadi pendekatan mana yang akan kita gunakan itu sangat tergantung daripada karakteristik hujan di daerah tersebut juga. Berikutnya adalah metode stepwise. Nah, metode stepwise ini memang satu metode yang mencoba untuk mengkorelasikan. Jadi misalkan dalam satu das itu kita mempunyai 5 pos hujan dan ada satu pengamatan pos juga air. Dan dari sini metode stepwise ini mencoba untuk mengkorelasikan pos hujan yang 5 tadi, misalkan A, B, C, D, E, F, ada 5 pos hujan. Nah, model itu mencoba mengkorelasikan antara pos hujan A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, A dengan F, terus B dengan C, B dengan D, B dengan jadi dikorelasikan semua dan juga mengkorelasikan A dengan pos hujan pos duga airnya, B dengan pos duga airnya, C dengan pos duga airnya, E dengan pos duga airnya, F dengan pos duga airnya.
Dan dari situ nanti akan keluar satu analisis atau evaluasi dari semua pos hujan tersebut, mana yang paling dominan dengan data debitnya. Jadi misalkan dari 5 pos hujan tadi A, B, C, D, E, F, yang paling mempunyai korelasi terbaik dengan data debitnya adalah pos hujan E misalkan. Jadi pos hujan E itu adalah pos hujan yang mempunyai koefisien korelasi tertinggi dibanding dengan pos hujan yang lainnya. Misalkan 0,7, misalkan 0,7. Nah, terus model akan menghitung selanjutnya. Berikutnya, kalau dikombinasikan antara pos E tadi, yang paling tinggi tadi, dengan pos A, dengan data debit, berapa korelasinya. Pos E tadi dengan pos B, dengan data debitnya berapa. Nah, nanti di situ dari koefisien korelasi itu akan terlihat, dia naik. Kalau dikombinasikan E dengan A, maka koefisien korelasinya naik dari 0,7 ke 0,8 misalkan. Nah, terus dicari terus sampai semuanya terkorelasi. Nanti akan terbentuk satu kurva lengkung di mana makin banyak kita korelasinya dengan tadi A dengan E, terus A dengan F, dengan A dengan B misalkan. Nah, selanjutnya untuk yang ke C, yang ke D itu sudah asimptotis, sudah tidak meningkatkan koefisien korelasi yang lebih besar lagi. Nanti ada gambarnya, nanti akan sampai sana. Nah, sehingga kita hanya memilih pos hujan yang dominan itu yang berpengaruh kuat terhadap data debit di lokasi itu adalah pos E dan pos B. Jadi kita punya itu. Sedangkan pos yang lain itu bisa kita pindahkan. Bisa kita pindahkan atau kita bisa pasang pos baru di tempat di mana kita membutuhkan lokasi yang bisa meningkatkan koefisien korelasinya. Ya, jadi itu metode stepwise analisis. Saya sangat senang dengan metode ini sehingga kita bisa tahu eh, apa koefisien korelasinya gimana dan bagaimana lokasi-lokasi pos tersebut yang dominan terkait dengan data debitnya. Berikutnya adalah Kagan dan Kriging. Kagan dan Kriging ini konsepnya adalah mencoba kita yang Kagan ini mencoba menempatkan pos hujan dengan jarak tertentu sesuai dengan standar error yang kita mau izinkan. Jadi kalau kita punya beberapa pos, kita coba hitung jaraknya berapa, error dari pos hujan itu dengan pos hujan yang lain gimana. Nah, terus nanti dari standar itu kita bisa hitung, kita bikin segitiga-segitiga, kita hitung kalau error 10%, di mana saja lokasi pos hujannya. Kalau errornya kita hanya izinkan 5%, otomatis jaringan posnya itu segitiga-setiganya itu makin banyak ya. Jadi posnya makin banyak. Kalau kita izinkan 20%, tentunya dia lebih jarang. Dan itu keputusannya ada di kita sejauh mana kita ingin mendapatkan akurasi dari data hujan yang kita mau tempatkan di lokasi itu. Itu untuk yang Kagan. Kalau untuk yang Kriging adalah dia berusaha model ini berusaha untuk membuat isoline dari pos-pos hujan yang ada dan dari isoline tersebut bisa kita tempatkan misalkan
ISO lain untuk hujan 100 mili, ISO lain hujan 90 mili, ISO lain hujan 80 mili, ISO lain 70 mili, dan dari situ kita akan mendapatkan garis-garis yang mempunyai ketinggian hujan tertentu. Sehingga dari situ kita bisa lihat apakah distribusi hujan, pos hujan tersebut telah mewakili untuk ISO lain antara 70-80, 80-90, 90-100, 100-110 gitu kita bisa dapatkan. Dan Pak, berikutnya, ya gimana mau Bu? 5 menit lagi menuju istirahat. Mau partisipan mungkin ada yang mau bertanya sebelum lanjut. Boleh, silakan, silakan. Okay, so to all participants, maybe if you have questions that you would like to ask to Dr. Agung in this 5 minutes, you can ask him. Or it doesn't have to be a question. Maybe if there's something you would like to share to this class. Okay, we have one, please. Ya, We have one participant here, Mr. yes. Dr. Agung. Oke. Cek, cek, cek. Izin. Kalau satu Belum kedengaran Bapak. cek. Izin Pak. Iya ya Pak, silakan Pak. Izin Suaranya terputus-putus Mas Ian. bahasa Indonesia ya Pak ya. Yang saya mau tanyakan coba, misalnya penentuan titik pembangunan pos baru berdasarkan dari metode-metode yang sudah dijelaskan dari existing yang sudah terjadi, apa yang sudah ada, dan terus kita mau buat pos baru untuk merasionalisasikan data-data yang perlu. Nah, terus muncul titik penentuan pembangunan pos baru. Apakah itu harus di dekat pemukiman yang apa? Yang sudah ada sinyal dan bisa di-maintenance? Maksudnya setelah muncul titik tersebut yang ada di titik apa di hutan belantara gitu Pak misalnya. Terus untuk pos juga air kayak di saya Pak di Papua Barat itu Pak, kan dia areanya di sekitar pemukiman juga Pak, kan ada baiknya PDAM itu dibangun di hulu supaya kita bisa buat early warning system mitigasi di area hilir Pak. Jadi maksudnya untuk PDA itu kita bangun di hilir, sedangkan di hulu, sedangkan di hulu itu nggak ada sinyal, nggak ada pemukiman. Gimana Pak pertimbangan untuk penentuan itu? Terima kasih. Ya. Ya, kalau nggak salah saya mengerti ya, karena tadi suaranya terputus-putus Pak. Jadi Bapak ini sudah punya sistem satu DAS, di mana dalam DAS itu juga sudah ada pos duga air dan pos hujannya. Dari pos duga air dan pos hujan itu Bapak ingin mengembangkan satu kajian terkait dengan flood warning system, di mana kalau dipasang di hulu itu tidak ada signal, dan kalau dipasang di hilir terlalu jauh. Gitu ya Pak ya? Mungkin ya? Iya Pak, salah satunya sama curah hujan itu Pak, misalnya dari metode visualisasi itu muncul titik untuk pembangunan baru, tapi mungkin jauh dari pemukiman Pak.
Curah Iya. Wah, ini Bu bisa tolong diinformasikan nggak Bu? Terputus-putus ya Bu? Mohon maaf Pak kalau suara saya terdengar jelas Pak. Oh, kalau suara Ibu terdengar jelas. Heeh. Bapak bisa ke depan, mohon maaf Pak. atau pakai SIM saya Bu? Apa sudah Eh, berdengung Pak, berdengung suaranya. izin cek ini yang mana ya? Situ ya? Sini. Izin Pak. Iya, iya. Eh, pertanyaan saya Pak, yang pertama itu, misal untuk pembangunan pos curah hujan yang baru itu, kita udah merasionalisasikan pos-pos hujan yang udah ada. Dan Iya, untuk merasionalisasikan itu kan perlu pembangunan baru. Nah, iya, misal di metode-metode yang ada tadi itu, muncullah titik-titik baru. iya, Titik itu yang kebetulan jauh dari pemukiman, misalnya di hutan belantara, Pak. Sedangkan kita mau bangun itu sistem telemetri atau manual, kan membutuhkan sumber daya manusia. Jadi gimana pertimbangannya, Pak, kalau jauh dari pemukiman? Terus yang kedua itu untuk pos duga air. Kalau kami di BUS Papua Barat itu kan yang existing itu PDA-nya di hilir, Pak, yang dekat dengan pemukiman. Ah, khususnya di daerah Sorong itu dia kan sering banjir. Jadi sudah ada studi untuk pembangunan sudah ada studi kajian early warning system di Sorong. Sedangkan untuk terbentuknya early warning system itu kan PDA-nya harus di sekitar hulu sungai. Nah, yang saya mau tanyakan, di hulu sungai itu kan agak kesulitan sinyal dan jauh dari pemukiman, Pak. Nah, itu Pak untuk PDA dan posture hujan. Terima kasih. terima kasih Pak. Yang kedua saya jawab dulu Pak ya. Pos juga air eh, existing di hilir sudah ada studi FFWS. Sedangkan diharapkan PDA-nya itu pos duga airnya itu di hulu supaya Bapak punya waktu untuk melakukan satu pengamanan terhadap kondisi banjir yang akan datang, gitu kan Pak ya. Sedangkan kalau dipasang di hulu, signalnya sangat lemah gitu. Nah, kalau signal memang seringkali memang kadang-kadang begitu Pak. Tapi setahu saya ada yang menggunakan radio, Pak. Jadi di samping kita mencoba untuk menggunakan signal jaringan internet, bila mana tidak memungkinkan itu, biasanya digunakan dengan radio komunikasi, Pak. Jadi dengan radio kita bisa mencoba untuk mengamati setiap waktu, setiap jam, si mandornya bisa melaporkan besarnya hujan sebesar ini gitu Pak. Nah itu yang mungkin bisa digunakan sebagai ini. Dan yang kedua juga sebelum dilakukan satu ini rasanya perlu dilakukan pemodelan juga Pak, hubungan antara debit air yang ada di hulu dengan debit air yang ada di hilir Pak. Kira-kira hubungan penelusuran banjir hulu dengan hilirnya gimana kondisinya Pak. Sehingga kalau karakteristik debit banjir di hulu yang tadi lokasi pos dengan yang di hilir itu korelasinya bisa diketahui, maka memudahkan untuk kita mengkonversi debit banjir yang akan datang tersebut dari data-data yang Bapak telah siapkan.
terkait dari pos hujan, Pak, setelah dilakukan rasionalisasi, pengembangan barunya, titik barunya jauh dari signal dan SDM. Dan di sini juga yang saya tahu kemarin banyak sekali keluhan-keluhan yang dihadapi oleh pengelola hidrologi ya seperti ini, Pak. Jadi tidak ada signal. Dan ini yang memang dibutuhkan waktu untuk bisa melakukan satu kajian terlebih dahulu. Jadi sebagai contoh Pak ya, kalau terjadi banjir di hulu, jadi ada pengamatan pos di hulu dan ada pengamatan debit muka air di hilir. Jadi hujan di hulu itu berapa yang berakibat pada debit air di hilir berapa. Dan kalau itu memang bisa dikorelasikan, jadi kalau hujan sekian, besaran hujan minimal sekian, di bawah akan terjadi banjir. Nah, kalau kita Bapak bisa plot hujan di hulunya sekian, ya akan menyebabkan banjir sekian. Hujan di hulu sekian, banjirnya sekian. Hujan di hulu sekian, banjirnya sekian. Meskipun itu mungkin tidak merupakan satu garis lurus, tapi mungkin bisa kita membuat satu kurva hubungannya. Dan mungkin kalau memang hal itu dari FMWS itu memang sangat-sangat membahayakan penduduk di hilirnya, pemukiman di hilirnya, mungkin seringkali bisa mendiskusikannya dengan provider dari jaringan komunikasinya, Pak. Bisa dengan Telkomsel atau dengan ini untuk menambahkan BTS-BTS di hulunya gitu. Mungkin itu Pak. Jadi dikaji dulu Pak, dibuat kajian dulu korelasinya. Jadi dari pengamatan yang ada dibikin korelasinya, kajiannya. Setelah itu baru dicari kemungkinan-kemungkinan apa bisa menggunakan radio komunikasi atau mungkin dengan meminta ke provider untuk menambah BTS yang ada di sekitar sana. Mungkin itu Pak yang bisa kita lakukan. Thank you, Dr. Agung, for the answer. Ya. Sudah jelas pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Ya, terima kasih. Pak Agung, mungkin kita lunch break dulu, Pak. Ya. Oke. Jadi 1 hour from now. Yes. We will have our lunch break for an hour. Jadi para peserta sekalian, kita akan istirahat makan siang dan sholat selama 1 jam. Karena kita istirahat ini di jam 12 lebih 8, nanti mungkin masuknya lagi juga di jam 1 lebih 8 menit. Untuk makan siang di restoran di lantai 1 di bawah. Dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin sholat, musolanya ada di lantai 2 di lantai ini. Okay, please enjoy your lunch and please gather back here at 8 minutes past 1 p.m. Thank you. Thank you, Bu. Terima kasih Pak Agung, nanti mungkin kembali lagi di jam 1 lebih 8 menit ya Pak. Ya. Oke. Pak. Ya.
Kamu makan apa nih?
minum air yang banyak, nggak cukup vitamin loh kamu teh. Oh tadi udah disurvei kok ya. Jadi ya bajunya tadi yang bahannya asam tapi kegedean sih. Ya,
Baik. Baik. Enggak, ini ada ini banyak ini. Baik. Ini. Oh, pakai ini. Thank you. Well, take care ya. Oh iya. Bye. Ya. Ya, ya. Sudah dibawa. Ini nenek. Baik.
Telah dibuat pola perencanaan pengembangan kompetensi bidang telah dibuat pola perencanaan pengembangan telah dibuat pola perencanaan pengembangan kompetensi bidang sumber daya kompetensi bidang sumber daya air guna akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi unit organisasi. Perencanaan pengembangan kompetensi telah dibuat pola perencanaan saat ini telah dibuat pola perencanaan pengembangan kompetensi
si bidang sumber daya air guna akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi bidang sumber daya air guna akselerasi pemenuhan kebutuhan. Halo, halo.
energy has been recharged us after our lunch because we have to continue our lecture session. Selamat siang Pak Agung. Siang, Bu. Ya, siang Bapak. Can we continue our lecture session now? Yes, of course. Ya Bapak, monggo Bapak silakan. Saya harus sharing dulu ya. Iya betul Bapak. Kok nggak bisa ya? Sharingnya nggak bisa ya. Hmm. Hmm. Sudah terlihat Pak? Atau barangkali Bapak butuh bantuan kami untuk share screen? Ini udah terlihat belum, Bu? Sudah Bapak. Udah ya. Itu belum di slideshow ya Pak? Ya, ini ya. Sampun Pak, sudah Pak. Sudah ya, oke. Maaf. Sudah peserta. Oke, kita continue ya. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai WMO ya. WMO sudah, WT. Nanti kita lihat lagi lah di bawah contohnya gimana kita membuatnya ya. Stepwise sudah, Kagan, Kriging, standar error. Standar error yang dimaksud di sini adalah kita menentukan kalau satu das itu kita mempunyai beberapa pos hujan, maka kita perlu kalau ingin melakukan suatu rasionalisasi atau kita ingin menambah pos, kita coba bisa menggunakan standar error. Standar error ini kita hanya mudah saja mencoba untuk mencari tahu pos-pos yang ada itu besaran hujan rata-rata tahunannya berapa. Dari situ kita bisa hitung rata-ratanya, standar deviasinya, standar koefisien variansnya, dan kira-kira kita ingin berapa standar error antara pos. Kalau kita tentukan 10%, maka kita bisa menghitung berapa jumlah pos yang diperlukan di lokasi tersebut. Nanti kita lihat contohnya. Itu adalah pendekatan dengan standar error. Sedangkan untuk analisis klimatologi atau ini kita menggunakan analisa regional. Jadi dari
beberapa pos iklim yang ada di sekitar daerah itu, coba kita lakukan satu pengeplotan atau mencoba untuk mengkorelasikan besaran-besaran data iklim yang ada, sehingga kita mencoba untuk menggambarkan secara regional bagaimana kondisi iklim di daerah catchment yang kita mau kembangkan. Nah, setelah kita menentukan metode-metode yang ada untuk masing-masing stasiun, kita melakukan satu analisa jaringan. Nah, analisa jaringan itu ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu rencana pengembangan pos yang potensial. Terus kita mempelajari di mana tempat-tempat yang masih kurang posnya, itu bisa dilihat dari lokasi pos-pos yang ada saat ini. Terus kebutuhan untuk prediksi dan monitoring terkait dengan apa, misalkan terkait dengan banjir, tentunya kita perlu menentukan lokasi posnya itu ya di hulu ya, karena menurut gambaran kondisi karakteristik hujan di Indonesia itu, kalau hujan dalam satu das itu umumnya yang lebih besar tuh hujan yang terjadi di hulu. Karena apa? Karena sifat orografik itu. Jadi begitu hujan itu mau jatuh, dia ada penguapan, terjadi awan, awan itu akan terbawa ke atas, dan ke atas itu maksudnya ke hulu, dan akan jatuh di hulu. Sehingga di hulu itu umumnya lebih besar daripada di hilir umumnya. Terus dari analisis ini kita juga bisa mencoba untuk memonitoring erosi yang terjadi di das tersebut dan perakiraan sedimen rate-nya. Dan dari sini terus kita juga melakukan pengeplotan lokasi pos yang direncanakan berdasarkan pada kajian tadi, weighted method atau mungkin dari WMO, weighted, setwise, gagal, creaking, standard error maupun regional analysis. Dan selanjutnya kita melakukan satu planning dengan menspecified untuk masing-masing rencana lokasi itu technical specification-nya gimana gitu. Jadi misalkan pos ini yang akan kita bangun ini harus otomatis dan mempunyai signal yang baik, karena pos ini akan digunakan untuk pemantauan flood forecasting dan warning system misalkan. Atau pos ini hanya sebagai pos untuk pendataan data muka air saja. Nah, untuk itu mungkin kan speknya akan berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga, dari hasil penentuan lokasi pos dan spesifikasi pos tadi, maka kita bisa perakirakan, kita bisa hitung budgetnya berapa untuk rasionalisasi dan pembangunan pos tersebut. Nah, kira-kira itulah tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana jaringan pos hidrologi. Nah, jadi satu hal yang perlu dicermati adalah komplit daripada jaringan desain jaringan tersebut menjawab berbagai pertanyaan terkait pengumpulan data hidrologi. Jadi variabel-variabel hidrologi apa yang perlu untuk diobservasi.
Karena tadi kita punya hujan, punya pos hujan atau data hujan, punya data iklim, punya juga data muka air, data sedimen mungkin, data kualitas air. Jadi kira-kira variabel hidrologi apa yang perlu diobservasi. Itu yang perlu menjadi prioritas juga gitu. Yang kedua adalah di mana kita perlu menempatkan lokasi pos-pos tersebut agar bisa menunjang apa tujuan dan maksud daripada pemasangan pos tersebut. Yang ketiga adalah seberapa sering kita memerlukan data-data tersebut. Apakah data tersebut hanya diperlukan sehari sekali, jadi seperti dilakukan pemasangan pos yang manual gitu, mungkin sehari sekali atau sehari 2 kali pagi, siang, sore, atau diperlukan satu pemantauan secara kontinu dari waktu ke waktu. Jadi seberapa sering kita memerlukan observasi data yang kita pos yang akan kita dari pos yang akan kita bangun. Terus berapa durasi daripada observasi program observasi ini? Apa pos ini dibangun untuk hanya memantau kondisi iklim 1 tahun saja atau 2 tahun saja karena proyeknya hanya 2 tahun, atau akan dipakai untuk pos yang terus-menerus dipantau, mungkin 5, 10, 20 tahun terus dipantau. Nah, berikutnya adalah seberapa akurat dari hasil observasi tersebut. Itu. Jadi kalau kita melihat tingkat akurasi, tentunya tingkat akurasi itu bervariasi dari manual meningkat ke otomatis, meningkat ke telemetri. Jadi kalau yang manual karena dibacanya itu hanya sehari 3 kali pagi, siang, dan sore, maka bila mana terjadi hujan atau debit aliran pada malam hari itu tidak terrecord. Sulit untuk melakukan satu pemantauan untuk apa yang terjadi pada malam hari. Nah, jadi dasar dari perencanaan harus level informasinya dan lokasinya di dalam region tersebut perlu untuk diminimize error yang mungkin terjadi sehingga kita bisa mendapatkan data yang cukup akurat. Untuk mendapatkan tujuan ini, maka ada 3 kriteria yang perlu dipenuhi. Pertama adalah suatu mekanisme yang harus disediakan untuk mentransfer informasi data dari lapangan yang telah data-data yang telah dikumpulkan ke lokasi di mana data tersebut akan diolah. Dan untuk memperkirakan informasi terkait dengan data-data tersebut, baik yang kurang tertentu atau yang tertentu, dapat pada satu lokasi harus tersedia. Jadi kita perlu melakukan satu pengecekan pada waktu-waktu tertentu bila mana data tersebut dikirimkan dari lapangan ke lokasi pengolah data. Hal ini untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pengiriman data yang dilakukan oleh petugas atau oleh mandor. Jadi satu
keputusan harus mencakup harus memasukkan berbagai opsi untuk pengumpulan data yang lebih lengkap sebelum diambil satu keputusan. Nah, jadi di sini akan melibatkan suatu framework, satu program kerja daripada analisa jaringan dan satu program untuk redesign daripada jaringan yang ada. Yaitu yang pertama institutional setup. Jadi balai atau pengelola harus men-setup dan memantau terkait dengan jaringan-jaringan posidologi yang ada di daerahnya dan tujuannya kalau akan dikembangkan untuk apa. Gitu. Terus juga dari rencana pengembangan itu data-data yang bagaimana yang akan diperlukan dari banyak pos yang direncanakan, mungkin perlu juga dilakukan satu evaluasi terkait dengan prioritas pos mana yang betul-betul sangat-sangat dominan atau first priority yang perlu segera dibangun untuk mendukung pengembangan daerah tersebut. Terus jaringan yang dikembangkan, yang existing, perlu juga dapat diakses dengan mudah. Jangan sampai pos yang ada di lapangan sulit untuk dicapai untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan selanjutnya perlu adanya satu desain jaringan yang optimal, yang tidak banyak tapi bisa memantau karakteristik daripada hujan, karakteristik fluktuasi dari air sungai yang ada di sana, dan juga kondisi iklimnya. Sehingga data-data tersebut bisa diolah dan bisa digunakan untuk mengoptimalkan kebutuhan operasi daripada salah satu infrastruktur yang ada di DAS tersebut. Dan semuanya itu juga tergantung daripada budget yang tersedia dari masing-masing pengelola untuk bisa mengimplementasikan rencana untuk rasionalisasi atau optimasi daripada jaringan pos hidrologi yang ada di DAS tersebut. Dan untuk suatu periode waktu tertentu, misalkan 5 tahun, 10 tahun, dilakukan satu rasionalisasi apakah pos-pos yang dibangun terdahulu masih layak untuk dipertahankan atau perlu dilakukan satu pemindahan atau penutupan pos tersebut karena sudah tidak dimanfaatkan lagi. Nah, di sini kita lihat kalau ada jaringan sungai di sini, terus di sini ada batas antara satu negara dengan negara lain, maka ada baiknya kita menempatkan pos di boundary ini sehingga kita bisa memantau berapa air yang akan masuk ke batas satu wilayah. Dan dari situ misalkan ada rencana pengembangan satu kota, kita juga perlu membangun pos untuk mendapatkan gambaran berapa air yang tersedia di lokasi 2 ini yang bisa mensuplai untuk major city yang ada tersebut.
Terus bila mana di hilirnya ada satu daerah rekreasi, kita juga sebelum daerah rekreasi itu kita perlu tahu berapa air yang tersedia dan air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rekreasi tersebut, apakah memadai atau tidak memadai. Sehingga kita bisa menempatkan pos sedikit di hulu daripada lokasi rekreasi atau di tempat rekreasi tersebut. Dan kalau di hilirnya itu ada kebutuhan irigasi, maka kita perlu menempatkan pos agar kita tahu berapa debit air di lokasi 4 tersebut yang bisa dipakai untuk kebutuhan irigasi. Dan kelima, itu dekat dengan laut, biasanya pos duga air atau itu digunakan untuk memantau gimana fluktuasi pasang surut yang ada di dekat pantai tersebut. Sehingga kita bisa tahu sejauh mana pengaruh dari backwater untuk sampai ke hulu sungai tersebut. Ya, ini yang 5, 6 kalau ada juga rencana industri di anak sungainya, 7 itu di ini 8, ini 7 di sub catchment yang lain gitu. 8 adalah di satu daerah yang belum terdevelop sebelumnya sehingga perlu adanya pos baru di sini. Nah, jadi di situ adalah kebutuhan-kebutuhan pengamatan pos juga air. Namun karena kita ini seringkali pembangunan tersebut dilakukan mendadak atau datanya belum cukup panjang, maka seringkali kita menggunakan data-data yang cukup minim untuk suatu perencanaan, yang tentunya hal ini juga kurang baik karena kita tidak didukung oleh data yang cukup memadai. Nah, untuk itu maka diharapkan dari Balai Pengelola Wilayah Sungai bisa mencoba untuk melakukan penelaahan terhadap jaringan pos hidrologi yang ada di wilayahnya, kira-kira daerah-daerah mana saja yang berpotensi untuk berkembang dan dikembangkan sehingga bisa lebih dahulu memasang pos-pos hidrologi agar datanya bisa cukup memadai bila digunakan untuk suatu perencanaan atau untuk satu operasi pengelolaan infrastruktur air yang ada di daerah tersebut. Nah, di sini adalah metodologi dan tahapan di dalam menentukan kerapatan dari jaringan pos hidrologi yang ada. Jadi kita perlu menentukan dari peta topografi atau peta digital elevation model yang ada, kira-kira lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan dan di mana saja lokasi-lokasi jaringan hidrologi yang sudah ada. Nah, jadi peta topografi dan peta jaringan pos saat ini sebagai gambaran peta dasar yang digunakan untuk kegiatan satu analisis hidrologi. Dari sini maka kita mencoba untuk merencanakan lokasi pos sehingga kita mendapatkan atau mempunyai satu rekomendasi terkait dengan lokasi di mana pos tersebut akan dikembangkan. Tentunya semuanya itu terkait dengan rencana tata ruang wilayah terkait dengan rencana-rencana pengembangan yang ada di daerah tersebut
terkait dengan pendataan yang telah ada, apakah isu HIT yang ada di daerah tersebut telah dapat menggambarkan pola distribusi daripada hujan di das tersebut, dan juga perlu diamati peralatan-peralatan apakah memang masih memberikan data yang berkualitas. Mungkin banyak juga peralatan-peralatan yang sudah lama, yang tidak terkalibrasi atau tidak pernah dilakukan pemantauan secara rinci, maka pos-pos tersebut memberikan data yang kurang akurat karena sudah lama tidak terkalibrasi. Nah, berikutnya dari situ baru kita bisa menentukan pos-pos mana yang prioritas dan pos-pos mana yang perlu segera dilakukan perbaikan atau pembangunan atau pemindahan daripada pos-pos yang telah tidak berfungsi. Yaitu sehingga kita bisa menghitung berapa anggaran biaya daripada pos-pos rencana pengembangan pos tersebut. Jadi rekomendasi terakhir bagaimana kerapatan pos yang ideal, distribusinya dan prioritasnya. Nah, itu kira-kira analisis kerapatan jaringan yang direncanakan. Nah, terkait dengan hal ini juga tadi telah kita diskusikan bahwa banyak peta-peta yang kita butuhkan sebagai bahan dalam kajian tersebut, serta kita perlu melakukan survei dan orientasi lapangan terkait dengan data-data atau data-data yang existing, apakah data-data existing itu masih merupakan satu pos prioritas yang kita perlukan, atau pos itu telah sudah lama tidak digunakan hanya untuk pendataan saja, apakah perlu ditingkatkan atau dipindahkan lokasinya bila mana memang sudah tidak diperlukan lagi. Disebabkan karena kalau dulunya sudah digunakan untuk kebutuhan tertentu, sekarang sudah tidak ada kegiatan itu lagi, ya perlu dilakukan satu relokasi dari pos tersebut. Jadi pengumpulan data dari masing-masing baik lokasi pos maupun kebutuhan daripada pemanfaatan data itu perlu dicek dan diidentifikasi lagi. Dari situ maka kita dapat melakukan satu analisis data, yaitu berupa rasionalisasi jaringan pos hujan, rasionalisasi jaringan pos duga air, dan rasionalisasi jaringan pos iklim yang tadi kita sudah ketahui metode-metodenya. Dari situ kita mencoba untuk melakukan analisa dan optimasi kriterianya, apakah pos-pos yang ada itu sudah optimal. Kalau belum, maka kita perlu melakukan satu modifikasi daripada jaringan yang ada. Bila mana sudah optimal, maka kita akan mempunyai suatu jaringan hidrologi yang kita buat dalam peta yang cukup ideal dan optimal. Kita juga bisa mempunyai pengelolaan program pengelolaan untuk das-das dan pos-pos yang memang kita butuhkan, sehingga pendanaannya bisa senantiasa dialokasikan dari waktu ke waktu. Juga ketersediaan daripada guideline atau arahan, dan juga prioritas
daripada rehabilitasi. Jadi ada kemungkinan atau besar kemungkinan pos-pos yang ada di lapangan tersebut perlu adanya satu rehabilitasi yang dimana perlu dilakukan satu identifikasi pada waktu dilakukannya survei daripada lokasi pos tersebut, sehingga bisa dianggarkan untuk bisa diperbaiki dan dioptimalkan tingkat akurasinya. Dan selanjutnya, bila mana pos-pos tersebut sudah berfungsi dengan baik dan cukup akurat dan kontinu dari waktu ke waktu, maka ada baiknya kita menyiapkan satu sistem informasi dari data-data yang ada di masing-masing DAS, sehingga informasi terkait dengan data dan kebutuhan untuk analisis untuk satu jangka waktu yang pendek bisa kita lakukan karena kita bisa mendapatkan data hidrologi dengan cepat dan tepat waktu. Dan itulah yang kita harapkan, sehingga data-data hidrologi yang dikumpulkan di balai-balai maupun di pengelola wilayah sungai di daerah bisa termonitor, teramati, terkalibrasi, terinformasikan dalam sistem informasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh user secara optimal. Nah, untuk jaringan daripada data muka air tadi, maka pembangunan pos duga air otomatik itu diharapkan untuk kita mendapatkan data muka air atau fluktuasi muka air di satu sungai. Nah, penempatan daripada pos tersebut perlu dilakukan di dalam DAS, di mana air yang teramati atau terobservasi pada lokasi tersebut direncanakan atau ada rencana untuk dimanfaatkan untuk satu kebutuhan tertentu. Nah, untuk perencanaan dan fasilitas dan infrastruktur bahwa membutuhkan satu tingkat akurasi yang tinggi itu memang sudah umum dilakukan, karena untuk kebutuhan daripada pengendalian banjir atau untuk kebutuhan daripada kebutuhan air untuk water supply atau untuk perencanaan daripada pembangunan kebutuhan air lainnya, dan juga untuk pengelolaan sumber daya air, operasi pengelolaan sumber daya, dan estimasi berapa sih debit sedimen yang terangkut oleh aliran sungai tersebut. Kita membutuhkan satu pengamatan muka air atau telemetri di daerah tersebut. Nah, ini adalah pemilihan tipe daripada pos hidrologi. Jadi pengamatan pemasangan pos duga air tadi bisa manual, di mana kalau manual kita bisa pasang secara bertangga seperti ini. Bisa pasang secara bertangga, yang sebelah kiri saya bertingkat atau bertangga, bisa juga dipasang miring. Nah, ini adalah otomatis dan logger, di mana fluktuasi muka air akan teramati dengan satu alat logger, di mana di situ data-data akan tersimpan dan kita bisa mendownloadnya
setiap waktu, apakah itu mingguan kita datang untuk mendownload data tersebut atau kita mendownloadnya setiap bulan. Tapi bila mana di situ tersedia jaringan internet yang baik, maka data-data yang teramati di lokasi tersebut bisa terkirim secara real time ke pusat pengolah data di tempat di mana pengelola berada. Dan untuk tipe daripada bangunan-bangunan yang ada, untuk pos duga air ada yang tipe Sailing well atau tipe sumuran, bisa tipe bubble atau gelembung, bisa tipe tekanan, bisa tipe supersonik atau pantulan suara. Nah, jadi ini semua tergantung daripada kondisi di lapangan, bangunan tipe gimana yang cocok. Dan semuanya ini kita bisa lihat daripada standar nasional Indonesia yang telah dibuat. Nah, di sini adalah metode untuk menentukan jumlah stasiunnya. Nah, untuk jumlah stasiun ini adalah pertama-tama kita perlu melakukan satu observasi apakah pos yang ada di lapangan itu masih tetap beroperasi atau tidak. Jadi still operating dan diklasifikasikan sebagai pos untuk pemantauan air. Nah, absolutely necessary. Nah, bisa kita evaluasi apakah pos tersebut bisa dipilih sebagai pos yang primary pos atau pos yang sangat diperlukan. Jadi perlu dioperasikan secara kontinu dan dengan skala prioritas dan didesain sebagai pos sekunder atau spesifik special pos. Jadi di situ pengelola yang akan melakukan satu evaluasi apakah pos existing yang ada tersebut masih baik beroperasi, masih layak dioperasikan, dan pos tersebut sangat penting sehingga perlu dilakukan satu pengelolaan yang baik karena pos tersebut masuk dalam kategori prioritas pertama, misalkan begitu. Dan nanti terkait dengan prioritas pertama, kedua, atau ketiga, kita lakukan satu evaluasi dengan melakukan pembobotan terhadap pos tersebut. Apakah pos tersebut masuk dalam kategori prioritas pertama, kedua, atau ketiga, berdasarkan pada analisa pembobotan atau scoring daripada pos tersebut. Atau sudah tidak perlu dioperasikan lagi. Dan kalau sudah tidak perlu dioperasikan lagi, bisa disebabkan karena beberapa hal. Pertama, karena memang alatnya tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik. Tentunya perlu dilakukan penggantian. Atau bila mana lokasinya sudah tidak memenuhi persyaratan karena terjadinya penggerusan sehingga penampang sungainya tidak uniform lagi atau penampang sungainya jadi pendangkalan sedimentasi yang tinggi yang terjadi dari waktu ke waktu yang akan berpengaruh pada besarnya debit yang teramati. Nah, itu untuk lokasi-lokasi yang demikian, maka mungkin menjadi pertimbangan bagi pengelola apakah
datanya masih valid untuk bisa digunakan atau perlu dilakukan satu relokasi daripada pos tersebut. Nah, jadi untuk pos hidrologi yang diklasifikasikan, dimasukkan dalam klasifikasi mutlak perlu adalah dipilih berdasarkan pada atau ditentukan dari hasil pendataan yang telah dilakukan dari waktu ke waktu dan juga telah dilakukannya satu survei terhadap lokasi tersebut. Dan juga kita akan mengklasifikasikan pos-pos hidrometri yang diperlukan untuk menentukan bobot daripada atau skor daripada masing-masing pos sehingga prioritas pos mana yang perlu segera diperbaiki atau pos mana yang perlu segera direlokasi. Nah, dari pembobotan tersebut, maka nanti akan dapat diketahui prioritas-prioritas mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3, dan juga kira-kira dari situ kita bisa melakukan satu reevaluasi dan juga pengembangan pos-pos baru yang memang bisa menggantikan pos yang kurang optimal lokasinya. Jadi metode yang bisa digunakan itu didasarkan pada metode pembobotan di mana ada beberapa faktor penentu yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah fungsi dari pos hidrometri tersebut. Pos hidrometri mempunyai fungsi untuk bisa mengamati fluktuasi muka air untuk kondisi muka air rendah, kondisi muka air sedang, dan kondisi muka air tinggi. Nah, bila mana pos tersebut tidak bisa lagi mengamati kondisi muka air rendah atau muka air tinggi, maka mungkin perlu dipikirkan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi dan bisa ditentukan apakah pos tersebut nanti dari hasil kajian pembobotan tersebut masuk dalam kriteria pos yang prioritas 1 atau pos yang perlu direlokasi. Yang kedua adalah tipe dari jenis pos. Jenis posnya apakah jenis pos manual atau otomatis atau telemetri. Nah, ini sangat tergantung daripada pengembangan satu daerah tersebut. Bila mana kalau dulu pada awalnya tidak ada rencana pemanfaatan atau peramalan debit banjir yang terjadi di lokasi itu karena di hilirnya masih belum berkembang. Tapi dengan adanya pengembangan penduduk di hilir daripada pos tersebut yang mungkin berkembangnya sangat pesat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu dilakukan pengamanan terhadap hilir dari lokasi tersebut. Nah, untuk itu yang dulunya posnya hanya pos manual mungkin bisa ditingkatkan menjadi pos telemetri dan bisa dipantau secara real time besarnya fluktuasi muka air sungai tersebut. Sehingga bila mana terjadi bahaya yang bisa mengakibatkan rusaknya berdampak pada hilir, maka bisa dikurangi atau dihilangkan risiko kerusakannya. Yang ketiga, lamanya pengamatan. Pengamatan yang ada pada pos itu, bila mana pengamatan pos itu sudah sekian lama, panjangnya sudah 30 tahun atau 40 tahun,
itu menjadi pertimbangan bila akan direlokasi. Karena kita mempunyai data yang cukup panjang, di mana dari data yang cukup panjang itu sudah bisa menggambarkan karakteristik atau tren perubahan daripada besaran andalan maupun besaran banjir maupun dampak daripada parameter hidrologi lainnya yang bisa teramati dari panjang data tersebut. Yang keempat adalah river channel condition, itu kondisi alur sungai. Seringkali kondisi alur sungai ini berubah dari waktu ke waktu karena adanya pendangkalan atau penggerusan daripada dasar sungainya. Dengan adanya penggerusan dan pendangkalan, maka terjadi perubahan daripada kondisi sungai tersebut. Dan bila mana terjadi penggerusan pada waktu musim hujan dan pendangkalan pada waktu musim kemarau, ini akan berdampak pada hasil pengukuran debit yang dilakukan pada musim tersebut. Nah, berikutnya adalah kondisi pos, kondisi bangunan pos. Nah, kondisi bangunan pos yang ada juga seringkali terjadi perubahan. Kalau dulunya masih ada di tepi sungai, tapi dengan adanya penggerusan, lama-lama posnya kok jadi tidak di tepi pantai lagi, tidak di tepi sungai lagi gitu, karena adanya penggerusan daripada tebing yang ada di depan daripada pos tersebut. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan apakah perlu dilakukan perbaikan terkait dengan kondisi pos yang ada. Yang berikutnya adalah kemudahan pengukuran banjir. Nah, pengukuran banjir ini yang seringkali menjadi kendala kita, khususnya daripada balai-balai wilayah sungai, karena seringkali kita ini tidak dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pengukuran pada muka air tinggi. Saat ini saya dengar bahwa di balai-balai telah diberikan atau memiliki EDCP atau Acoustic EDCP untuk melakukan satu pengukuran debit pada muka air tinggi. Ya, jadi dengan adanya EDCP itu maka memungkinkan pihak balai untuk melakukan pengukuran debit pada musim banjir. Juga saya dengar ada peralatan lain yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran debit pada kondisi banjir dengan menggunakan video kamera. Itu hal-hal itu yang penemuan-penemuan baru dan teknologi baru yang akan bisa digunakan. Jadi diharapkan balai-balai dengan memiliki akustik ED CP-nya itu current provider, jadi mengukur kecepatan akustik per current provider, rasanya itu lupa panjangannya, tapi di situ EDCP rasanya telah didistribusikan oleh Ditjen SCA
ke balai-balai untuk bisa dipakai mendukung perhitungan debit banjir. Nah, berikutnya adalah sejenis metodologi kecocokan lokasi pos. Nah, seringkali pengamatan daripada lokasi yang diamati untuk mengamati debit aliran rendah atau debit aliran tinggi dari satu lokasi itu kurang pas. Contohnya misalkan pemasangan ketinggian daripada pemantauan banjir itu hanya sampai 5 meter, padahal sering karena dengan adanya perubahan maka saat ini banjirnya lebih besar daripada kondisi sebelumnya. Sehingga hal ini perlu dilakukan perbaikan daripada pos untuk bisa memenuhi atau bisa cocok dengan lokasi di daerah tersebut. Selanjutnya untuk usulan keberadaan pos. Nah, ini keberadaan pos ini tentunya dilakukan satu evaluasi dari waktu ke waktu, periode per periode, kira-kira pos tersebut apa masih layak untuk dilanjutkan atau pos tersebut memang sudah tidak diperlukan lagi sehingga bisa direlokasi. Nah, dari koefisien faktor yang kita berikan kepada masing-masing faktor penentu ini, maka kita beri bobot di sini. Dari bobot ini, koefisien faktor ini, dan juga di sini adanya faktor unsur faktor number atau elemen, banyaknya unsur-unsur. Nah, unsur apa saja dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita bisa lihat selanjutnya. Jadi di sini untuk fungsi pos, ini unsur nomor 1. Di sini kita kasih bobot skor untuk pendataan aliran, itu skornya berapa, untuk pengumpulan data, flow data collection, skornya berapa, ketersediaan air. Misalkan pos itu untuk pemantauan ketersediaan air, maka dia punya skor 3. Peramalan aliran, untuk peramalan aliran, skornya 3. Misalkan terus untuk peramalan banjir, skornya 2. Pengoperasian 3. Jadi untuk fungsi pos kita lakukan pembobotan, pos kita tersebut dipakai untuk apa. Misalkan pos kita itu hanya untuk penelitian dan perekayasaan atau pendataan saja, bobotnya 1. Ya. Nah, untuk jenis pos untuk yang AWLR bobotnya 3, tapi untuk PDAB bobotnya 1. Nah, pembobotan ini kita berikan ke faktor penentu tadi sehingga bisa digunakan untuk perhitungan apakah pos tersebut masuk dalam kategori 1, 2, atau 3. Contohnya ya di sini saya sampaikan supaya langsung untuk masing-masing pos. Nah, ini begini. Jadi untuk fungsi pos muka air misalkan tadi koefisien faktornya 3, sedang unsurnya pos ini, pos A misalkan untuk kebutuhan apa? Pos A itu hanya untuk kebutuhan pendataan dan karakteristik hidrologi. Nah, itu bobotnya berapa? 3. Jadi penilaian skornya 3. Jadi totalnya tadi SF sampai dengan pangkat 3. Jadi ini penilaian di pangkat 3 jadi 27. Nah, sekarang jenis posnya dia otomatis tapi atau biasa. Kalau yang otomatis ya dia pangkat 3 pangkat 3 27 lagi.
Jadi kalau yang di sini panjang datanya untuk pengamatan berapa? Misalkan 30 tahun atau antara 10-30 atau kurang dari 10. Kalau ini kurang dari 10, skornya 1. Jadi 1/3, 1. Terus yang untuk kualitas data, apa baik, apa sedang, apa ini, bobotnya, aduh, ini tutup ini ya. Bobotnya 2, jadi 2 dipangkat 3, jadi 8. Begitu seterusnya, sehingga kita nanti totalkan ini semua berapa? Totalkan semua ini 123. Nah, dari 123 ini, kita banding dengan pos lainnya. Pos lainnya juga dievaluasi begini. Mungkin pos lainnya ada yang 100, ada yang 150, ada yang 170. Maka dari situ kita bisa lakukan ini. Nah, ini kita sudah, contohnya ini di Halmahera, itu ada das ekor, punya bobot 123, Opiang punya sekian, ini adik Daga punya ini bobot. Dari pembobotan ini kita hitung standar deviasinya berapa, kita SP rat ini rata-ratanya berapa, rata-rata 124, standar deviasinya ini, SP rat plus standar deviasi sekian, SP rat dikurang standar deviasi ini, maka prioritas 1. Kalau SP-nya lebih besar, SP rat plus standar deviasi. Jadi 145. Kalau yang prioritas 2 di antara yang rendah dan yang tinggi ini, sedangkan yang prioritas 3 yang paling rendah. Jadi kalau bobotnya nanti di atas 145, dia prioritas 1. Kalau kalau ya di atas 145,2 dia prioritas 1. Kalau di antara 104 dan 145 dia bobotnya di prioritas 2. Kalau di bawah 104 berarti dia bobotnya prioritas 3. Jadi kalau dari sini pihak pengelola bisa menentukan tahun pertama tentunya prioritas pertama yang diutamakan untuk dilakukan satu perbaikan atau pembangunan atau pengelolaan untuk ditingkatkan. Berikutnya adalah kita lihat prioritas 2 dan prioritas 3. Mungkin demikian metode pembobotan yang dilakukan. Mungkin ada pertanyaan di sini sebelum saya lanjut lagi. Halo? Halo, Ibu? Halo, halo Pak Agung. Halo? Ya, Yeah. ada pertanyaan mungkin Okay, sebelum ladies saya. and gentlemen, maybe there is any question for our trainer? Yes, please. Izin Pak Agung, Iya, Pak. saya Monggo, Pak. Suprapto dari Balai Teknik Sungai, Pak. Ya, Untuk yang tadi, setelah kita penilaian tadi, Pak, kalau ya, misalkan pos tersebut harus digeser, ya, dan bagaimana dengan data-data yang sebelumnya tadi, Pak? Misalkan pos tersebut itu dibangun dari tahun 80-an gitu, Pak ya. Pos ya, hujan, ya, datanya kan sudah panjang itu, Pak. ya, ya. Karena ada rasionalisasi, nah, Mm-mm. data yang panjang tadi itu perlakuannya seperti apa? Apakah sudah diabaikan atau kita masih tetap bisa digunakan dengan eh, dikorelasikan atau semacamnya seperti itu, Pak? Ya, 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 ya. Ini bagus nih pertanyaan Bapak nih. Jadi bila mana kita sudah punya pengamatan data yang panjang. Nah, terus pos tersebut sekonyong-konyong tidak berfungsi kembali gara-gara tertutup ada rumah gitu ya Pak ya. Ada bangun rumah di sebelahnya sehingga posnya itu terhalang sehingga nggak bisa memberikan data yang akurat.
sebaiknya data pos itu harus dipindahkan, Pak. Pos itu harus dipindahkan ke tempat yang lebih reasonable. Nanti yang tidak terlalu jauh dari situ, Pak, yang memenuhi syarat untuk penempatan pos hujan. Nah, jadi Bapak jangan pindahkan terlalu jauh supaya data-data yang lama itu tidak hilang ya Pak ya, tidak hilang tapi masih bisa digunakan untuk analisis dari pos tersebut gitu Pak. Dipindahkan nggak usah terlalu jauh, dipindahkan dekat saja tentunya kalau jarak berapa puluh meter atau itu di tempat yang tidak terhalang dan memenuhi syarat rasanya sih oke Pak gitu. Ya Pak. Mohon maaf Pak Agung. Ya. Kalau terpaksanya itu karena daerah yang tadinya itu pos yang lama itu daerah berkembang Pak. Sehingga kalau kita hanya bergeser beberapa ratus meter itu kemungkinan nanti untuk perkembangan selanjutnya dia akan terpaksa berpindah lagi ya Pak ya. Kemudian ini pos ini digeser jauhnya mungkin dia hitungannya sudah kilo Pak. 10 udah kilo ya. kilo itu apakah Udah kilo. data tersebut, data yang lama itu masih bisa kita langsung gunakan saja. Kemudian pada saat kita menggunakan Tizen itu kita gunakan bisa Pak, bisa yang Pak. baru Bisa. atau yang lama gitu. Bisa dipakai yang lama saja Pak. Karena kalau yang baru itu belum bisa menggambarkan karakteristiknya ya Pak. Jadi kalau datanya itu sudah 10 tahun atau 20 tahun dan dia itu mempunyai korelasi dengan pos-pos lainnya yang korelasinya sudah ada dengan pos-pos lainnya. Nah itu saya pikir untuk tahap awal ya kita masih pakai yang lama Pak. Tetapi kalau nanti data yang Bapak posnya itu sudah dipindahkan dalam jangka 1 tahun atau 2 tahun, nanti bisa dibandingkan dengan pos hujan yang tidak dipindahkan atau pos hujan lainnya, apakah karakteristiknya berubah atau tidak gitu Pak. Jadi kita tetap menggunakan data yang panjang Pak. Mengingat bahwa analisa hidrologi itu menggunakan data statistik ya Pak ya. Nah, karena dia menggunakan data statistik, maka dia itu membutuhkan panjang data yang cukup memadai supaya standar deviasi yang terjadi itu tidak terlalu besar, Pak. Karena kalau kita punya data yang pendek, terus kita coba hitung standar deviasinya, pasti umumnya ya Pak ya, umumnya standar deviasinya cukup besar. Makanya kenapa perhitungan debit banjir untuk satu wilayah itu diharapkan kita mempunyai data hujan yang lebih dari 20 tahun. Nah itu Pak. Jadi kalau terjadi perubahan karakteristik das, tadi Bapak bilang kalau dulunya belum ada pemukiman, sekarang berubah jadi pemukiman. Sebetulnya kalau pos hujan itu penempatannya tetap masih memenuhi syarat penempatan pos hujan, maka kita perlu memindahkan sedikit saja Pak lokasinya, jangan terlalu jauh, namun masih bisa berfungsi gitu Pak. Ya Pak. Jadi supaya itu masih tetap berfungsi. Okay, is that clear enough for you, Pak Suprapto? Right?
Okay, or maybe from the other participants have comment about that. Yeah. Okay, thank you, Dr. Agung Bagiaman for the explanation. Okay, Pak. Terima kasih atas waktunya. Pak Agung, perkenalkan Ya. namanya Roni Firmansyah dari BBWS Bangun Solo, Pak. Ya, oke, gimana Pak? Mungkin saya masih bingung terhadap total jumlahnya tadi, Pak, untuk slide sebelumnya tadi, Pak. Total jumlah apa Pak? Yang slide sebelumnya tadi, Pak, faktor yang tabel tadi, Pak. Ini Pak. Nah, betul. Nah, di situ kan ada jenis pos, Pak, ya. Jenis pos itu ada otomatis sama biasa. Itu ada skor 3 sama 1. Kalau 3 kali 3 kan 27. Sedangkan 1 kali 1 kan 1. Nah, Pangkat Pak, pangkat ya. iya, maksudnya kenapa masih penjumlahnya masih 27 gitu loh, Pak, yang untuk nomor 2, Pak. Nomor 2. Oh, yang nomor 2 ini bukan satu-satu Pak. Biasa ini nggak ada nih. Sorry Pak, ini salah ini. Jadi dia itu otomatis skornya 3, penilaian skornya 3. Jadi 3 pangkat 3. Ini yang satu ini enggak Pak. Jadi dari satu ini hanya satu Pak. Entah 1, entah 3 gitu. Oh, gitu nggih, Pak. Nggih, ya. Terima Ya. kasih. Sama satu kali lagi, Pak, untuk skor atau koefisien faktor K itu didapat dari apa ya, Pak? Artinya acuannya dari apa gitu, Pak? Terima kasih. Koefisien yang mana Pak? K? Ya, koefisien faktor K. Oh, koefisien faktor K itu dari mana dapatnya gitu ya Pak ya? Betul, Nah itu acuannya. memang kita bisa menentukan sendiri Pak. Menentukan sendiri. Jadi kalau kita ingin lebih jelas ya Pak ya, nilai-nilai ini kalau kita besarkan, kita pangkatkan kan jadi besar sekali Pak. Jauh jadi kelihatan. Jadi kita bisa gimana ya? Kalau nilainya itu kita kasih satu semua, nanti dia hasil daripada total ini ya Pak ya, kecil-kecil nih Pak, nggak terlihat jelas gitu. Nah kalau ini kita kasih ini, dia pangkat 3, jadi pangkat 3-nya jadi 27 gitu. Kalau satu ini pangkat 3 ya 1. Jadi eh, lebih bisa menggambarkan secara ini perbedaan antara 1, 2, dan 3 gitu loh. Prioritas 1, 2, dan 3 gitu. Cuma itu aja Pak. Nah mengenai besaran ini, itu tergantung daripada Bapak nih. Sebetulnya fungsi pos muka air. Nah, fungsi pos muka air ini atau fungsi data ini, wah ini sangat penting loh ini. Kalau nggak punya ini, wah gawat nih kita nih. Nah, itu kasih bobot yang gede, Pak. Koefisien faktornya besar. Kalau jenis pos bisa otomatis, bisa manual, bisa telemetri. Ini saya jenis pos ini mau saya pakai apa sih? Oh, untuk flood forecasting. Wah, kalau flood forecasting ini bobotnya mesti tinggi nih. Tuh. Supaya apa? Supaya ini sangat membahayakan nih. Sangat berisiko besar kalau sampai terjadi banjir besar gitu. Jadi klarifikasi ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, Pak. Nah, Bapak tinggal yang menentukan. Bapak yang mengisi mau diisi 1, mau diisi 2, mau diisi 3, ya itu tergantung daripada daerah Bapak masing-masing gitu, Pak. Ya, Pak Baik, ya. nggih. Terima kasih, Pak. Ya. Okay, thank you, Dr. Agung Bagiawan, for the explanation, and also thank you for question from our participants. Maybe you can continue your lecture session. Oke, continue.
Nah, tadi sudah pembobotan. Jadi sekarang terkait dengan rencana jaringannya. Nah, jadi dengan kita memperhatikan hasil pembobotan dan rencana untuk pengembangan dan pengelolaan dari sumber daya air, memungkinkan untuk meningkatkan jumlah dari observasi pos-pos yang ada dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lokasinya harus berpotensi untuk dikembangkan. Jadi kalau memang di situ itu ada satu daerah yang berpotensi untuk dikembangkan, maka kita perlu melakukan satu penambahan pos bila diperlukan. Karena seringkali kebutuhan itu datangnya belakangan, mendesak. Nah, sebetulnya kalau kita sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari bahwa daerah ini sangat-sangat berpotensi, ada baiknya segera pengelola untuk bisa membangun pos tersebut agar datanya bisa cukup panjang atau cukup memadai untuk dikorelasikan nanti dengan data lainnya yang lebih panjang. Nah, jadi daerahnya harus terobservasi. Meskipun sekarang belum pernah diobservasi, tapi daerah itu menurut Bapak pengelola ini perlu nih ditingkatkan. Meskipun mungkin saat ini masih belum diperlukan, tapi satu saat nanti diperlukan. Nah itu ada baiknya untuk Bapak rencanakan supaya pas saat Bapak butuhkan nanti datanya sudah cukup memadai. Jadi dibutuhkan juga untuk mengelola dan required to control destruction power of water in the area. Jadi memerlukan untuk melakukan pemantauan bila mana terjadi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat air yang ada di daerah itu. Jadi semacam seperti kita telah memahami bahwa daerah ini daerah yang rawan rusak gara-gara adanya perubahan karakteristik aliran yang sangat signifikan gitu ya. Nah itu kita perlu memantaunya gitu. Jadi bila mana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dini untuk mengurangi daripada kerusakan akibat banjir yang mungkin terjadi. Jadi kita juga perlu untuk memonitor laju erosi dan sedimentasi yang terjadi karena adanya perubahan daripada lahan. Jadi kita juga dari hasil kajian tadi perlu memplotkan jaringan yang direncanakan dalam satu skala dalam peta, lokasi-lokasinya, pos-posnya mana saja yang baik pos lama maupun pos baru, baik yang pos akan direlokasi maupun pos yang akan dibuat yang baru.
Jadi nanti Bapak mempunyai satu peta, di mana dalam peta itu ada pos-pos lama, terus dari pos-pos lama itu ada tandanya, ini pos yang akan direlokasi, diberi tanda, ini pos-pos yang akan dibangun kembali, itu juga lokasinya di mana, dan pos-pos baru yang direncanakan, gitu. Sehingga dari situ bisa memudahkan rencana Bapak di kemudian hari. Ini saya sudah punya rencana jaringan pos hidrologi untuk das Bengawan Solo misalkan. Nah, jadi dari rencana itu khususnya untuk yang pos-pos di Bengawan Solo macam itu tentunya banyak pos-pos yang sudah panjang, sudah punya data yang lebih dari 20-30 tahun. Nah, data-data itu memang kalau memang masih itu sangat-sangat perlu untuk dipertahankan, Pak. Karena kita punya terkecuali memang sudah tidak pengamatan tidak akurat lagi. Jadi plotting site plan-nya kita plottingkan. Jadi kita punya peta jaringan. Nah, setelah kita punya peta jaringan, baik pos yang tetap, pos yang akan direlokasi atau pos baru, itu perlu dilakukan survei. Nah, survei tersebut untuk menentukan kondisi, terus kebutuhannya, terus kira-kira yang terkait dengan struktur daripada bangunannya, jenis posnya, terus kondisi jaringannya, apakah memungkinkan untuk dikembangkan pos telemetri atau kebutuhan ke depannya untuk apa. Nah, itu semua menjadi bahan pertimbangan di dalam survei tersebut. Kira-kira penduduk di lokasi di mana pos tersebut akan dipindahkan atau akan dibangun di lokasi baru perlu berdiskusi dengan penduduk setempat terkait dengan kondisi muka air banjir, muka air rendah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Tentunya kalau kita dari luar kurang paham, tapi kalau penduduk setempat akan memahami kapan-kapan saja setinggi mana banjir yang akan terjadi. Dan itulah yang kira-kira didapatkan dari hasil survei nanti adalah uraian rinci terkait dengan lokasi penempatan pos yang baru maupun lokasi rencana perpindahan pos tersebut. Nah, setelah itu dilakukan perencanaan dan persiapan terkait dengan spesifikasi teknis, jenis posnya mau manual, otomatis atau telemetri. Telemetrinya, kalau telemetri juga bisa yang ultrasonik, bisa yang juga pressure transducer gitu. Jadi yang mana yang mau dipilih tentunya tergantung daripada kondisi penampang melintang sungai yang ada di sana. Nah, jadi di situ bisa dibikin sketch location rencana lokasi dan juga lokasi observasi station. Terus kita menggambarkan struktur untuk mensupport bangunan struktur yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan tersebut. Jadi spesifikasinya gimana daripada bangunan-bangunan tersebut dan peralatan jenis apa saja yang kira-kira cocok untuk digunakan. Yang terakhir adalah cost calculation analysis. Jadi untuk perdas berapa pos baru, berapa pos
yang baru, berapa pos yang mau direlokasi, berapa pos yang akan dimatikan. Nah, itu adalah masuk semua di dalam perhitungan kalkulasi analisis tersebut. Dan juga perhitungan tersebut karena tadi dikategorikan menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga, bila mana balai atau pengelola merekomendasikan untuk merencanakan perbaikan tersebut dalam waktu 3 tahun, misalkan, mungkin jadi tahun pertama adalah pembangunan pos baru, tahun kedua misalkan untuk prioritas kedua apa-apa saja yang perlu dilakukan, untuk tahun ketiga apa-apa saja yang perlu dilakukan, sehingga bisa diketahui secara jelas kebutuhan daripada masing-masing lokasi. Nah, sekarang adalah untuk analisa daripada jaringan pos hujan. Kalau tadi jaringan pos duga air, sekarang jaringan pos hujan, itu menurut WMO, World Meteorological Organization, bahwa mereka membagi kondisi wilayah itu menjadi 3, yaitu beriklim sedang atau Mediterranean climate and tropis, itu bisa flat area, juga daerah datar maupun daerah pegunungan, mountainous region. Yang kedua, kita bisa punya juga small island, pulau kecil, area atau luas yang lebih kecil dari 20.000 km persegi. Jadi di sini terlihat kalau catchment-nya antara 600 sampai 900 itu masuk dalam daerah yang flat area. Kalau yang 100 sampai 250 itu masuk daerah pegunungan. Sedangkan untuk yang dry area, daerah kering, daerah kutub itu 1.500 sampai 10.000 itu density-nya satu pos. Jadi untuk yang daerah datar satu pos itu mencakup 600 sampai 900 km persegi per pos. Untuk daerah pegunungan 100 sampai 250 km per pos. Untuk daerah dry area 1.500 sampai 10.000 per pos. Nah, ini untuk kriging ini tadi udah saya informasikan bahwa kriging ini adalah mencoba untuk menginterpolasi beberapa tipe daripada curah hujan yang jatuh pada satu daerah. Jadi hujan ini dikelompokkan ke dalam beberapa besaran, macam seperti peta isohit. Dari situ kita bisa menggambarkan garis-garis isoline atau isohit yang mempunyai besaran hujan tertentu. Sehingga dari garis-garis isohit itu dan areanya kita bisa lihat apakah di antara misalkan isohitnya itu antara 100 sampai 1000. Jadi 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1000. Dari situ kita bisa lihat apakah antara 900 dan 1000 itu ada pos hujan di sana tidak. Kalau tidak ada berarti kosong. Antara 900 dan 800 ada enggak. Nah, begitu seterusnya sehingga kita bisa tahu di mana yang kosong tersebut. Dan dari situ maka kita bisa merencanakan, diharapkan kita mempunyai pengamatan hujan untuk masing-masing batas dua boundary isohit tersebut.
Nah, untuk yang Kagan ini, jadi ini tadi untuk yang kriging, persiapan yang harus dilakukan, persiapan rata-rata hujan, membuat ISO heat map, terus preparation data input, terus running kriging programnya, dan analisis number station according to kriging method, dan menentukan number station according to kriging method. Jadi dari kriging method tersebut nanti bisa keluar antara isohit ini dan isohit ini diperlukan berapa buah pos, antara ini dan ini berapa pos yang dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya ini nih seperti ini. Jadi di sini kita menggambarkan garis-garis isohit. Dari gambar garis-garis isohit ini akan nanti kita bisa tentukan pos-pos lokasi pos-pos hujannya. Berikutnya adalah metode Kagan, sedangkan metode Kagan ini adalah kita punya pos-pos hujan di das tersebut. Dari pos-pos hujan yang ada di das tersebut, kita menentukan jarak antara satu pos dengan pos lainnya itu mempunyai error berapa persen atau perbedaan berapa persen antara pos hujan A dengan pos hujan B. Dari situ maka terus kita tahu mungkin pos A ke B sekian, pos B, A ke C sekian, B ke A sekian, B ke D sekian, B ke E sekian gitu. Dari situ kita tentukan kita mau punya standar error berapa persen perbedaan antara pos 1 dengan pos lainnya. Dan setelah itu maka kita bisa menentukan berapa jumlah pos hujan yang kita butuhkan. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau menentukan standar errornya itu 10%, tentunya misalkan dari standar error yang 10% itu ada 20 pos misalkan. Tapi kalau kita menginginkan standar errornya 5%, mungkin bisa jadi 25 pos. Gitu. Karena apa? Karena tentunya jaraknya lebih dekat. Gitu. Karena kita mengharapkan perbedaan antara lokasi di pos 1 dengan pos 2 itu hanya 5%. Jadi dia lebih dekat. Dan ini jarang sekali dipakai di kita karena kalau kita aplikasikan ini maka satu das akan membutuhkan data hujan yang banyak sekali yang nggak mungkin kita bisa lakukan untuk di Indonesia ini. Karena dengan kita mengambil standar 10% perbedaan saja akan berakibat pada banyaknya pos hujan. Jadi umumnya kita bisa menggunakan stepwise analisis atau kita menggunakan nanti standar error daripada estimasi. Nah ini contohnya kalau kita mengambil 10%, ini segitiga-segitiganya ini. Kalau kita ngambil 15%, segitiganya lebih besar. Sehingga jarak dari satu, di ujung-ujung ini berarti harus diisi pos-pos hujan. Bisa kita bayangkan banyak sekali gitu untuk satu das ini. Nah, jadi kalau standar errornya lebih kecil lagi, kita harapkan 5%, maka segitiga-segitiga ini akan lebih kecil lagi dan jumlah pos-pos titik-titik pos hujan ini makin banyak. Nah, contohnya adalah ini saya mengambil satu contoh untuk merasionalisasi jaringan pos hidrologi di Sulawesi, di Ternate, Maluku Utara, Ternate, di mana di sini das-dasnya banyak, kita bisa lihat. Nah ini dasnya banyak sekali.
Dari das yang banyak ini kita pilih das-das yang memang berpotensi untuk dikembangkan. Dari yang berpotensi dikembangkan itu adalah ini di Halmahera Selatan, di Halmahera Utara. Kita udah pilih, tentukan luas dasnya berapa. Terus kalau dari berdasarkan WMO, karena tahu bahwa di sini luas dasnya berapa, jumlah stasiunnya berapa, maka lokasi yang ada ini di mana, terus koordinatnya berapa, baru di sini dilakukan scoring tadi. Dari hasil scoring kita tentukan masing-masing pos tadi masuk ke dalam prioritas mana. Apa dia masuk prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3 gitu. Prioritas 1 berarti das ini menjadi prioritas 1. Nah, ini yang untuk apa? Ini di sini memang untuk kebutuhan irigasi katanya. Terus ini kita bisa dapatkan ini pembobotan dari masing-masing kebutuhan di lokasi rencana pengembangan daerah. Jadi demikian juga untuk pos klimatologi juga demikian. Nah, sekarang ini basic konsep untuk analisa stepwise. Tadi sudah saya infokan bahwa bila mana kita punya 1 pos duga air dan 5 pos hujan, maka kita mencoba untuk mengkorelasikan masing-masing pos hujan dengan pos hujan lainnya, dan juga kita korelasikan pos hujan tersebut dengan pos duga airnya. Jadi pos hujan yang ada 5 ini A, B, C, D kita korelasikan masing-masing, dan juga kita korelasikan terhadap data debitnya. Dari sini maka kita akan mendapatkan korelasi hujan yang terbaik dengan data debitnya. Jadi yang pertama, misalkan contoh nih ya, ini kita punya pos hujan di Gunung Jati, pos hujan Mijen, pos Sumur Jurang, Simongan, dan ini data debitnya di Simongan. Nah dari sini ini data hujan di Gunung Pati, ini data hujan di Mijen, ini data hujan di Juran, ini Simongan, ini Maidini, dan ini data debit di Simongan. Jadi ini kita korelasikan, maka kita akan dapat hasil begini. Jadi variabel 1 tadi hujan, R1, variabel 2, R2, variabel 3, R3, variabel 4 ini, variabel 5 ini, dan ini data debitnya. Dari sini kita ingin mengetahui data debit di Simongan itu mempunyai korelasi hujan yang terbaik dengan pos mana. Jadi dia mencari variabel 1 dengan 1, ya udah pasti ini variabel 1, variabel 2, rata-ratanya, standar deviasinya. Terus dari sini dia menghitung variabel mana yang paling punya korelasi dengan data debitnya, yaitu variabel 3. Variabel 3 itu adalah sumur jurang. Nah, sumur jurang ini mempunyai korelasi yang terbaik dengan data debit Simongan. Berapa koefisien korelasinya? Multiple koefisien korelasi 0,673. Jadi korelasi antara pos hujan 3 itu yang terbaik dibandingkan pos hujan lainnya dengan data debit ini dengan multiple koefisien korelasinya 0,673. Terus program tersebut mencari lagi setelah itu kalau dikombinasikan dengan hujan yang lain gimana? Dikombinasikan, nyatanya dia memilih yang berikutnya adalah pos hujan 3 dan pos hujan 5. Dari 3 dan 5 ini dia naik dari 0,6 berapa
Dari 0,6 berapa jadi 0,716. Jadi ada peningkatan. Terus kalau 3 pos hujan, dia naik lagi jadi 0,726. Kalau dengan 4 pos hujan, dia naik lagi 0,731. Ya. Nah, kalau itu kita plot, yang pertama adalah tadi sumur jurang, pos hujan 3, ini pos hujan 5, berikutnya pos hujan 5, terus pos hujan selanjutnya. Sehingga kita lihat bahwa ada peningkatan multiple korelasi koefisien meningkat, tapi setelah itu asintotis. Sehingga kita lihat di sini bahwa koefisien korelasi yang tertinggi itu hanya 0,73, tidak bisa lebih lagi. Sehingga kita bisa tentukan bahwa pos hujan ini dan pos hujan ini sudah kurang bermanfaat nih. Ini pos hujan ini dan pos hujan ini bisa kita realokasi supaya grafik ini bisa naik lagi. Jadi mendekati 1. Kalau ini hanya 0,74, tapi di sini kita lihat dia mencapai sini dan datar, sehingga tidak ada peningkatan lagi. Ini berarti kita belum bisa memantau atau mengkorelasikan hubungan antara pos hujan dengan data debitnya dengan akurat. Kalau nanti kita mendapatkan kurva ini tuh menuju 1, berarti dari pos-pos hujan itu mempunyai korelasi yang sangat baik dengan data debitnya. Sehingga itu berakibat bahwa kalau kita melakukan satu analisis dengan data hujan tersebut, maka kita akan mendapatkan data debit yang mendekati dengan observasi pemantauan data debit yang ada. Ya, begitu. Berikutnya adalah ini yang analisa terakhir adalah optimal number of ranges. Ini ganggu. Nah, jadi ini ada satu peta das. Dari peta das ini ada beberapa pos hujan B, pos hujan A di sini, pos hujan B, pos hujan C, pos hujan D, pos hujan E. Dari sini di pos hujan A itu yearly data, rata-rata yearly datanya 88. Jadi pos B itu 104, pos C sekian, pos D sekian, pos E sekian. Ya, jadi dari A, B, C, D, dan E kita tahu besaran-besaran hujan ini. Nah, itu kalau diambil rata-ratanya, maka kita jumlahkan dan kita bisa ambil rata-ratanya, average-nya. Dari sini kita bisa hitung juga standar deviasinya. Nah, dari rata-rata dan standar deviasi ini kita bisa hitung koefisien variance-nya, di mana standar deviasi dibagi dengan average-nya, kita dapatkan 0,331. Nah, dari sini kita bisa hitung N. N itu adalah total rainfall station, jumlah pos yang dibutuhkan. CV adalah koefisien variance tadi, dan P adalah persentase error. Jadi kita ingin menentukan persentase errornya berapa. Kalau persentase errornya kita mau tentukan 10, misalkan 10%, ya kita tinggal hitung besarnya N. Besarnya N adalah N sama dengan CV dibagi P. P ini adalah kesalahan error dari satu pos dengan pos lainnya 10%, maka kita bisa dapatkan N-nya 10,929. Ya. Nah, dari sini atau kita bulatkan 10,929 itu jadi 11 pos. Ya, 11 pos. Jadi
dari 11 pos ini kita hitung areanya itu untuk satu widget satu itu 410, 900, 25, 1750, 720 dan 500. Ini adalah catchment areanya. Dari situ wastage-nya adalah ini dibagi totalnya. Kita tahu wastage-nya, kita kalikan dengan N, jumlah tadi 11. 11 kali ini wastage-nya jadi 1, ini karena 0,6 jadi dibulatkan jadi 1, ini 1,3 dibulatkan jadi 1, ini 4,3 dibulatkan jadi 4, ini 2,7 dibulatkan jadi 3, ini 1,1 jadi 1, 0,8 jadi 1. Totalnya adalah 11 pos. Nah, 11 pos ini kita cek ketersediaan stasiun yang ada di satu itu sudah ada 1, jadi kita tidak butuh, kita 0. Yang di areal 2 kita butuh 1, sudah ada 1, tidak butuh, jadi 0. Kedua. Yang ketiga kita butuh 4, adanya 1, jadi kita butuh 3. Yang di 4 dulunya 3, terus butuh 1, perlu ditambah 2. Yang di 5, 1, sudah ada 1, butuh 1, ya tidak perlu ditambah. Nah, ini tidak ada. Jadi kita butuh di 1 tidak butuh pos lagi, di kedua tidak butuh pos, di ketiga kita butuh 3, di keempat kita butuh 2, di kelima kita butuh 0, di keenam kita butuh 1. Jadi totalnya 6. Jadi totalnya semua pos yang ada di sini nanti 11 sesuai dengan ini yang kita hitung tadi. Kita maunya ada perbedaan 10%. Kalau kita ada perbedaan 5%, tentunya nanti jumlah pos ini juga lebih banyak. Gitu. Jadi dari situ kita bisa merencanakan jumlah pos, berapa pos hujan lagi yang perlu ditambahkan atau tidak diperlukan lagi. Kalau 0 ya tidak diperlukan lagi, tidak ada additional. Ini yang sangat sederhana sekali yang bisa kita pakai, kita alokasikan gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Ya, perkenalkan nama saya Putra Pagi Haryadi dari BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Iya, Pak. Jadi ada Bapak jelaskan beberapa metode mulai dari yang saya tangkap ada kriging ya, kemudian ada kagan sampai dengan yang terakhir. Mungkin saya mulai dari yang terakhir dulu. Setelah kita menghitung tadi kebutuhan untuk jaraknya seperti apa, Pak? Yang metode yang terakhir. Kemudian untuk yang seperti metode kagan tadi itu kan ada beberapa segitiga kagan kan? Ya. Ada banyak, bukan beberapa, ada banyak sesuai dengan apa namanya akurasi atau apa yang ingin kita dapatkan. Nah, itu kan ada letak-letak pos yang sesuai dengan sudut-sudut segitiga itu kan berada terkadang tidak dekat dengan pemukiman atau jauh dari pemukiman. Itu seperti apa kita? Apakah memang harus kita pasang di tempat itu atau boleh digeser atau seperti apa, Pak? Mungkin itu dari saya. Banyak atas kesempatan. Ya, oke, Pak. Ini dulu ya, Pak ya. Yang ini jaraknya berapa gitu kan, Pak ya, menurut Bapak ya. Nah, ini kita cuma dalam perhitungan number of rainfalls dari percentage of error ini, kita hanya tahu, Pak, jumlah posnya aja. Jadi dari antara ini, area 1 ini nggak perlu tambahan pos di sini.
Yang aerial ini kita perlu ada tak kedua, kita tidak perlu ya. Pokoknya yang ketiga, yang luasnya gede yang ini ya. Yang luasnya besar ini, itu kita butuh 3, Pak. Nah, lokasinya di mana? Nah, itu yang perlu kita tentukan, Pak. Nah, kita tentukannya kalau menurut saya ya kalau di sini sudah ada pos, di sini sudah ada pos, di sini sudah ada pos, di sini masih kosong, ya mungkin ada baiknya kita tentukan 1 di sini 2, Pak. Jadi 3 pos. Karena memang dia tidak memberikan di mana dia ditaruhnya gitu. Tapi kalau tapi dia memberikan gambaran untuk error yang 10% ini Anda butuh 3 nih. Di sini kita bisa lihat rata-ratanya 80, di sini rata-rata 100, di sini rata-rata 120, ya. Di sini rata-rata berapa ini? Rata-rata 80, di sini rata-rata 60. Jadi di sini sudah ada 1, di sini yang masih butuh 3 ya. Di sini butuh 3, di sini butuh 2. Ya, mungkin satu lagi kita bisa lihat dari area catchment-nya, Pak. Area dari catchment-nya, jadi kira-kira sayangnya di sini tidak terlihat besaran arah alirannya ya, Pak ya. Arah alirannya. Kalau arah alirannya ke sini, misalkan Pak, bentuknya begini atau ya kalau bentuknya begini, intinya kita perlu memasang pos hujan itu di hulu, Pak. Karena kalau pos hujan yang di hilir memang besarannya relatif lebih kecil dibanding dengan di hulu. Nah, mungkin ada baiknya karena bisa dilakukan satu survei awal sih Pak ya. Jadi pas hujan gitu bisa coba dilakukan evaluasi, bertanya kepada beberapa penduduk di sini. Kita ambil beberapa penduduk di sini, kita tanya, Pak, hujan enggak Pak? Hujan besar enggak? Oh besar. Di sini besar enggak? Besar. Oh ini kalau ada perbedaan, nah kita kasih point out di situ ada perbedaan hujan gitu, Pak. Mungkin itu yang lebih reasonable loh, Pak. Di dalam kita tidak punya informasi. Tapi kalau kita tanya 1, 2 kali atau 3 kali dengan penduduk setempat, Pak Hujan, kalau hujan tolong ya, saya diinfo gitu. Diinfo dia info ini hujan Pak, ini hujan deras enggak? Gitu. Nah dari situ kita bisa tahu sejauh mana uniform tidaknya hujan yang ada di situ gitu Pak. Karena kalau belum kita pasang memang kita belum tahu sih. Tapi kita juga bisa melihat pola ya Pak ya. Biasanya kalau saya melakukan satu analisis data hujan itu pertama-tama saya coba mengambil peta isohit yang dibuat oleh BMKG, Pak. Jadi kita melihat dari peta isohit tersebut, lokasi das saya plotkan di atas peta isohit tersebut, maka saya bisa lihat, oh
hujan di sini itu patternnya begini nih. Ini. Nah, dari situ kita bisa, oh ini daerah ini kok masih nggak tergambarkan ya, gimana? Atau sangat luas sekali tidak tergambarkan. Nah, di situ kita bisa menentukan, oh lokasi 3 lokasi pos hujan yang saya butuhkan tuh sebaiknya saya taruh di sini, dan di sini. Mungkin gitu Pak, yang bisa kita kita coba ini. Nah, terkait dengan gagan dan kriging tadi ya Pak ya. Gagan dan kriging tadi memang jelas Pak, bahwa di situ banyak sekali pos hujan yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita errornya itu kita kasih kecil, segitiganya itu akan rapat sekali Pak. Nah, kalau segitiga rapat, maka biaya yang dibutuhkan untuk setelah pos itu terbangun juga nggak besar loh Pak, besar sekali. Contoh yang ini ya Pak ya, yang di bawah ini lihat dia berkumpul semua di sini nih, tapi di sini kosong-kosong gitu. Nah, mungkin di sini pengembangannya banyak pesat gitu ya, dibanding dengan di sini. Di sini banyak desa-desa nih, banyak desa-desa, banyak penduduknya gitu ya. Kalau di sini malah jarang nih. Nah, ini mungkin banyak hutannya yang orang nggak ini gitu. Ya makanya itu Pak perlu ada survei. Dalam survei ke beberapa lokasi. Kalau pos hujan ini satu di sini, satu di sana jauh gitu. Coba Bapak tanya di antara itu, Pak di sini hujannya gimana? Kalau di sana hujan, di sini hujan enggak gitu kan? Oh nggak hujan di sini. Nah berarti ada perbedaan karakteristik. Di sini hujan, di sana nggak hujan. Di sini nggak hujan, di sana hujan. Nah dari situ baru ada gambaran Pak. Kira-kira memang pola distribusinya begitu. Jadi, tapi coba juga dengan menggunakan peta hujan yang dibuat oleh BMKG Pak. Mungkin begitu Pak. Bagaimana Pak? Is that kind of answer you are looking for? Or okay. Ini Pak, tadi Ya Pak. pertanyaan saya Pak, seandainya kita menggunakan metode Kagan, jadi Ya. kan ada di setiap sudut ini kan sebaiknya kan didirikan pos seperti itu Pak. Ya. Terkadang kan lokasinya ini yang tidak berada di dekat pemukiman ataupun berada di hutan seperti apa? Ya. Nah, memang kalau lokasinya di hutan ya kita nggak bisa pasang, Pak. Toh siapa yang mengamati ya, Pak ya? Nggak ada yang mengamati. Terus misalkan di sana jarang penduduk aja, Pak. Pengamatannya sulit kan, Pak. Siapa yang mengamati, yang membaca, apalagi kalau posnya manual kan, tiap jam 7 harus datang ke lokasi itu untuk baca berapa air yang ditumpahkan ke gelas ukur tersebut gitu. Jangan sampai kita mandor yang nakal tuh suka di karang-karang itu Pak. Nah itu yang jadi problem kita. Kalau kita pasang pos otomatis kalau ada signal Pak, umumnya kalau di hutan gitu signal nggak ada lagi, jadi kesulitan bagi kita gitu Pak. Tapi kalau Bapak tadi menggunakan mensuperimposkan peta isohit yang punya BMKG, itu peta itu kan dibuat dari data-data yang cukup panjang Pak.
Terus di situ dibuatkan isohit. Oh, ini adalah besaran hujan yang mempunyai areal yang sama gitu. Nah, dari situ sebagai dasar kita menentukan ini. Kalau misalkan ini dengan isohedis di depannya mendekati, ya udah aja ditaruh di tempat yang berbeda gitu. Dengan titik segitiga Kagan ini. Memang kalau Kagan ini hanya dibikin ya Pak ya, tapi jarang dilakukan gitu karena terlalu banyak pos hujan yang harus dipasang gitu. Izin Pak, satu lagi Pak. Ya, ya Pak. Nah, tadi kan ada metode WMO Pak ya. Ya ya. Itu kalau untuk kita di Indonesia ini apakah bisa diterapkan seperti itu mengingat kita ini kan daerah kepulauan ya dengan luas pulau pun yang berbeda-beda. Mungkin Ya. antara pulau kecil dengan pulau yang besar kan bisa jadi berbeda-beda. Kemudian Ya. ada juga pulau yang mungkin agak datar wilayah, kemudian juga ada pulau yang pegunungan. Itu seperti apa itu Pak? Ya. Jadi memang BMKG ini memang sorry Pak, WMO ini memang membuat kajiannya bukan untuk Indonesia Pak. Dia membuat kajian untuk negara-negara di sana yang mereka mempunyai karakteristik hujan yang berbeda dengan kita, Pak. Karena kita mempunyai pola hujan yang orografik, di mana air diuapkan terbawa oleh angin menjadi awan, awan terbawa angin naik ke hulu dan hujan di atas, ya, hujan di atas. Nah, berbeda dengan kalau di Amerika, itu daerahnya flat, ya. Terus kalau dia hujan di satu tempat, ya di area seluas itu juga semua hujan dengan ini yang sama. Makanya dia batasi sampai 600 kilometer persegi itu sangat luas, Pak. Nggak mungkin di kita ini 10 kilometer persegi aja, area 10 kilometer persegi aja sudah pola hujannya berbeda kan, Pak. Nah, di situ jadi menurut hemat saya ada perbedaan. Cuma itu bisa kita pakai sebagai referensi saja, Pak, bahwa menurut WMO sekian, oke. Terus kalau menurut ini sekian, yang baik sih sebetulnya menurut hemat saya ya Pak ya, kalau Bapak tahu hujan juga ujung-ujungnya kan Bapak ingin menghitung debitnya kan Pak. Dari hujan itu akan diperkirakan debitnya berapa sih? Terkecuali kalau Bapak ingin menghitung kesediaan air untuk tanaman gitu ya. Ya mungkin hujannya di situ berapa gitu untuk efektif rainfall-nya gitu ya. Tapi kalau secara umum untuk di PU ini memang umumnya sih kita butuh data debit. Nah, data debit itu kita harapkan bisa dari pemantauan data fluktuasi muka air. Tetapi kalau fluktuasi muka airnya kurang tersedia, maka kita gunakan data hujan sebagai satu penunjang untuk memperkirakan besarnya data debit tersebut. Dan juga menggunakan data hujan pun kita itu harus memilih Pak metode atau model apa yang kita bisa mau pakai. Akan lebih baik kalau kita mengkonversi dari hujan dengan menggunakan pendekatan model matematik itu ada kalibrasinya gitu. Kita mencoba
untuk membandingkan dari hujan tadi masuk ke model, keluar data debit sintetis tadi, kita korelasikan, kita bandingkan, kita kalibrasi dengan data debit observe-nya. Dari situ maka kita punya gambaran terkait dengan data debit tersebut akibat hujan di daerah tersebut. Mungkin begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas. Ya, sama-sama ya, Pak. Is Emang that hidrologi ini. enough, Bapak? Or Ya, maybe also feedback? ya, gimana, Bu? Ya, Ada Bapak. lagi? Sorry for my interruption. So, Ya. based our schedule, now we will have a coffee break first. Uh-huh. Okay, is that okay if we have a coffee break and then we will get back at 3:30? Boleh, Okay. Bu. Tapi informasi yang saya bawakan bertukar dengan besok boleh nggak, Bu ya? Oh, it's okay, Pak. Jadi yang sekarang itu error terkait dengan penempatan pos tadi. Yang besok itu baru Yang instrument installation ya, Pak? iya, iya, Bu. Instrumen installation-nya besok ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Supaya Pak. supaya nyambung gitu loh, Bu. Siap-siap, Pak. Karena sama-sama 2 JP juga ya, Pak. Ya, iya, ya, Bu, ya, Bu. Oke, Bapak. So, for all of the participants, we will have a coffee break. And Ya. we hope that you can back here at 3:30. Ya, ya. And enjoy your coffee break. Terima Ya. kasih, Pak Agung. Ya, makasih. Siap, Bapak. Ya. Coba, Mam. Mana, Mam? Halo, So. Baru Zoom, So. Baru Zoom ini. Ya, besok ya. Oke, besok tuh hari 400 tuh. 300. 300 ya, So ya. 4. 300 3 sampai 4 ya. Biasanya 300 yang berapa? So katanya si Sopo 300 so. Nanti uang makannya dikasih 25. 325. Nah, kalau dia nggak pakai kendaraan dikasih berapa, Bu? 40. Jadi 365 tuh. Iya. 365 tuh. Ya udahlah, boleh lah. Jadi jangan 3 juta loh, So. 300 loh ya. Jangan 3 juta loh, 300.
mulai aja. Pak, excuse me, Bapak. Halo Ibu, Iya, Bapak. gimana? Kita bisa lanjut? Ya, Pak, sekarang sudah jam 15.35, tapi Ya, sebetulnya belum semua peserta kembali. ya. Saja mungkin untuk efisiensi, can we start our lecture session? Oke, That's up to you. If I can continue, I can continue. it's okay, Bapak, dilanjut saja, Pak. Dilanjut saja. Iya, Pak. Teman-teman Oke. sudah setuju. Monggo, Bapak, silahkan. Thank you, Jadi, Pak. oke, makasih Bu. PowerPoint saya sudah terlihat belum ya? Sudah, Bapak, sudah terlihat, tapi belum Eh, slideshow ya, Pak? Hah? Terkait dengan error and correction in observation and measurements, Sudah, Bapak. sudah ya. Yes. Jadi saya harus begini kan ya. Eh, Nah, gini kan ya, supaya Yes. besar ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan diskusi hari ini dengan topik error and correction in observations and measurements. Betulnya presentasi ini akan disampaikan besok, tapi supaya continue dengan hari ini terkait dengan penempatan pos dan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam penempatan pos tersebut, maka ada baiknya kalau kita tukar ya waktunya. Oke. Jadi pengelola hidrologi itu perlu memahami data yang dicurigai tidak benar. Jadi kalau kita sebagai seorang apalagi pengolah data, kita begitu lihat gambar fluktuasi data hujan atau fluktuasi data debit, itu langsung kita bisa curiga. Ini kok ada kecurigaan ya. Untuk itu pemahaman tentang sumber kesalahan dan ketidakpastian dalam pemantauan dan pengukuran perlu diketahui dan diantisipasi sehingga dalam buku publikasi akan terjamin data hidrologi yang berkualitas baik. Jangan nanti sudah dipublikasikan terus baru dicurigai ini kok aneh ya datanya ya, ini kok begini ya. Nah kalau aneh ya perlu dilakukan satu perlu dilakukan satu klarifikasi dulu dengan pengelola lapangannya gimana, apa yang terjadi di lapangan, kenapa sampai data begini begitu. Jadi perlu dilakukan satu kajian-kajian kenapa sih datanya kok ada keganjilan gitu. Berikut ini adalah contoh-contoh pemantauan data yang mempunyai pengamatan yang kurang pas atau dicurigai ada kesalahan. Contohnya di sini di nomor 1 ini, grafik nomor 1 ini itu ada pengamatan fluktuasi begini, tahu-tahu meloncat ya.
ada satu periode dia meloncat, terus turun lagi. Nah, hal ini nggak mungkin terjadi nih. Jadi pasti ada satu kesalahan. Nah, kesalahannya ini karena apa? Bisa juga karena terjadi penyumbatan pada waktu eh, terjadi banjir besar, sedimentasinya cukup tinggi, airnya naik dalam pelampungnya, dia menyumbat, jadi airnya nggak bisa turun. Setelah ada banjir lewat lagi, baru dia turun. Bisa juga kalau di sini dikatakan kesalahan dalam penggunaan rating curve. Mungkin dari rating curve-nya ada patahan atau ada gimana, sehingga untuk muka air sekian sampai sekian gunakan rating curve kurva ini, dari titik ini sampai ini kurva ini gitu. Nah, itu yang bisa mengakibatkan terjadi patahan, tidak kontinunya fluktuasi muka air, tidak nyambung gitulah kelihatannya di yang A ini. Yang kedua, yang di bawah ini. Yang di bawah ini kalau dilihat dari garis yang merah ini, yang saya kasih tanda merah ini memang ada kemungkinan keanehan. Karena di situ terjadi penurunan fluktuasi muka air. Adanya penurunan fluktuasi air itu biasanya gambaran muka airnya itu bukannya cembung tapi cekung gitu, resesi kan, terjadi penurunan kecepatan dan penurunan debit gitu, sehingga kurvanya itu bukan kurva cembung ya, tapi kurva cekung gitu ke bawah. Cembung itu bisa diakibatkan kalau ada sumbatan, semacam kayak ada backwater gitu. Jadi air yang di sini ada backwater sehingga dia kembung gitu. Jadi ada kayak penahanan air untuk satu waktu tertentu gitu, satu periode tertentu. Dan kesalahan ini perlu diamati gitu, perlu diamati apa memang betul-betul kesalahan yang terjadi, atau adanya kondisi-kondisi tertentu yang berakibat pada ini. Contohnya nih, kalau di sini dicurigai ada kesalahan dalam saat muka air turun, kok cembung gitu ya, cembung. Tapi kalau saya berpikir lagi, bagaimana kalau kita menempatkan pos pemantauannya di tempat yang salah ya? Jadi artinya di tempat yang kurang pas gitu. Nah, ini di dalam penempatan pos tadi, survei tadi, yang kita lakukan survei tadi, di dalam menentukan pos, kita salah menempatkan pos pengamatan itu. Contohnya, kalau kita menempatkan pos pengamatan sebelum titik pertemuan. Jadi kalau ada dua sungai, kita taruhnya di hulu, sedikit di hulu daripada titik pertemuan itu. Sehingga kalau di situ dua-dua alirannya cukup besar, yang biasanya lebih besar sedikit akan tertahan oleh aliran yang dari anak sungainya ini. Dan bisa berakibat begini, ada perlambatan. Dengan adanya perlambatan itu mengakibatkan muka air cembung begini. Nah, jadi di sini itu perlu dicurigai kalau pemasangan posnya itu memang sedikit di hulu dari pertemuan,
ya bisa dipahami bahwa itu kesalahan dalam penempatan pos duga airnya. Ya, jadi kita lihat dari grafik-grafiknya ini. Yang ketiga, yang di kanan ini kesalahan dalam besaran hidrograf bulan Januari. Ya, bulan Januari untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk kondisi di Jawa dan juga di beberapa daerah lainnya, umumnya hujan itu musim penghujan itu dari bulan November, Desember, Januari, Februari itu tinggi-tingginya gitu. Tapi peaknya biasanya Desember, Januari. Nah, nyatanya memang kok di sini Januarinya lebih rendah ya, atau mendekati dengan bulan-bulan April gitu, atau Mei gitu. Nah, jadi itu yang memberi kecurigaan gitu. Kenapa Januari kok hujannya gini ya? Gitu. Tapi kita perlu juga sebelum memutuskan bahwa data ini ada keganjilan, kita juga perlu melihat publikasi kita terdahulu. Apa memang hal ini sering terjadi atau memang hanya kondisi tahun ini yang ada kesalahan dalam besarannya, gitu ya. Mungkin karena ada sumbatan-sumbatan di dalam di mana gitu, yang berakibat pada sedimentasi yang tinggi di mulut daripada ini AWLR-nya itu, tabung AWLR-nya itu, sehingga air nggak lancar masuk ke dalam tabung, terlambat masuk ke dalam tabung, berakibat pada debitnya menurun. Gitu. Yang berikutnya adalah yang keempat ini. Kalau yang keempat ini sudah pasti nih ada putus datanya. Ini ada lonjakan yang vertikal juga. Jadi kondisi ini pasti ini ada kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan dalam hidrograf yang terisolasi atau punya satu periode yang singkat, tonjolan-tonjolan yang seperti ini itu tidak lazim gitu ya, tidak lazim. Sehingga kita bisa katakan bahwa itu merupakan satu kesalahan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kesalahan dalam operasi dan pemeliharaan itu kita bisa kategorikan dalam 3 jenis, yaitu spurious error, systematic error, dan random error. Nah, apa itu spurious error itu? Spurious error adalah pencatatan data yang sangat ekstrim yang diduga merupakan data outlier. Jadi data outlier itu adalah data yang di luar dari sebaran distribusinya. Jadi ada data yang menonjol sendiri. Nah, spurious error ini harus dieliminasi. Kalau kita mau melakukan satu analisis, jangan memasukkan data yang di luar kewajaran ini, gitu. Karena akan mengganggu hasil analisis yang kita dapatkan. Jadi kita perlu menghilangkan nilai pengamatan yang ekstrim tersebut dengan melakukan satu uji coba yang disebut dengan pengujian outlier.
atau statistical outlier. Nah, kalau seumpamanya kita tidak peduli atau kita tidak aware terhadap data-data yang sangat ekstrim dari kebiasaan data yang ada di situ, maka itu akan mengakibatkan besarnya debit banjir yang akan terjadi di luar normalnya. Dan kalau ini kita tidak aware, maka akan berdampak pada analisis yang kita lakukan. Gitu. Jadi diharapkan kita harus bila mana ada data yang outlier ini, kita harus melakukan uji outlier, dan dari hasil uji outlier, bila mana data tersebut memang di luar dari batas outlier yang ditentukan dari hasil perhitungan, maka data tersebut harus dikeluarkan atau tidak digunakan. Yang kedua adalah systematic error. Jadi yang kedua itu systematic error. Systematic error itu adalah permanent error karena sistemnya. Jadi systematic error itu adalah kesalahan yang sistematik bersifat tetap karena kesalahan sistem. Systematic error awalnya dari kesalahan peralatan dan tidak dapat dikurangi dengan penambahan pengukuran jika peralatan dan kondisinya tidak berubah, tidak dikalibrasi, tidak diganti, dan tidak diperbaiki. Jadi systematic error ini adalah error bawaan dari alat yang kita pasang tersebut memang sudah mengalami kesalahan. Dan ini kalau tidak diperbaiki dan tidak dikalibrasi akan berakibat terus terbawa terus. Jika keadaan sistematik ini dapat diketahui nilainya, maka kesalahan tersebut dapat dieliminasi dengan menambahkan atau mengurangi besaran kesalahan yang terjadi sehingga kesalahan yang diakibatkannya dapat dianggap nol. Jadi bisa juga kalau kita tahu bahwa kesalahannya itu tetap saja sebesar itu, maka kita bisa mengurangkan hasil daripada kesalahan itu sebesar itu untuk dikurangkan ke dalam hasil pembacaannya. Jadi bisa kita koreksi atau bisa kita peralatannya bisa kalibrasi ulang atau kita pantau apakah spurious error itu sama dari waktu ke waktu. Ya. Nah, berikutnya adalah random error. Random error adalah kesalahan yang tidak menentu atau acak. Namanya juga random ya, acak. Jadi kesalahan ini dapat diakibatkan dalam setiap aktivitas pemantauan dan pengukuran. Jadi sekali ngukur kesalahannya begini, sekali ngukur kesalahannya mungkin begitu, sekali ngukur lagi kesalahannya gini. Jadi random, tidak menunjukkan tren yang sama. Satu saat bisa begini, satu saat bisa begini. Gitu. Random error tidak dapat dieliminasi, tetapi pengaruhnya dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah pengukuran. Jadi kalau kita tahu bahwa ada random error, maka jumlah pengukuran yang kita lakukan harus kita tambah frekuensinya. Supaya dengan makin banyak sampel, maka kita bisa mengeliminasi error-error yang kemungkinan terjadi. Jadi dari sini tadi terlihat dalam grafik ini sebetulnya value-nya itu ada di bawah ini.
Tetapi dengan adanya systematic error yang tetap, maka pembacaannya rata-ratanya menjadi berubah yang merah-merah ini, titik-titik merah ini. Tetapi kalau random error, dianya itu ngacak, kesalahannya ngacak, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya, ngacak. Tetapi kalau spurious error, ini kesalahannya adalah sangat ekstrim gitu, paling besar gitu. Kesalahannya besar sekali. Ya. Nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang perlu diketahui oleh pengelola agar supaya hasil pemantauan terhadap data-data yang dikumpulkan atau dipublikasi jadi lebih reasonable. Ya. Nah, terus kesalahan karena pengukuran. Beberapa jenis kesalahan dalam pengukuran. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, besok mungkin nggak tahu disinggung nggak sama Bu Sri, tapi nggak apa-apa kita singgung di sini. Jadi determination of datum. Jadi penetapan datum atau nilai 0 berawal dari kesalahan dalam menentukan titik referensi peralatan, sebagai contoh muka air 0 pada pelskal, perbedaan antara titik 0 pelskal dengan elevasi dari mercu bendung. Jadi kalau kita seringkali yang kita temukan adalah kalau kita mau pasang pos duga air manual. Nah, pada waktu kita datang ke lapangan, seharusnya pemasangan dilakukan pada kondisi muka air rendah, paling rendah atau musim kemarau. Sehingga kita tahu zero flow-nya atau debit nolnya itu di mana sih? Di mana pengamatan muka air yang debitnya 0 gitu. Nah, itu perlu untuk kita bisa mengetahui gitu. Seringkali pas waktu kita ke lapangan, kita sudah ada muka air di atas zero flow tadi, titik 0 tadi, debit 0 tadi, sehingga kita tidak tahu apakah pada PL 0 itu debit 0 gitu. Nah, itu yang sebetulnya kita mengharapkan agar pemasangan bisa akurat gitu ya. Kesalahan dalam pembacaan alat ukur sebagai contoh karena pandangan yang tidak jelas karena adanya gelombang daripada PSK. Jadi kalau kita lihat juga pembacaan, bisa juga pembacaan itu salah gara-gara kalau airnya itu beriak, maka 1 senti atau 2 senti itu hampir tidak terlihat oleh kita gitu. Dan itu bisa mengakibatkan pembacaan kita salah gitu. Nah, observasi kesalahan karena salah dalam pembacaan yang diakibatkan oleh kemampuan pengamat itu seringkali bisa terjadi gitu. Jadi si pengamat untuk baca ini 5 cm atau 6 cm atau 7 cm seringkali karena dari jauh atau karena mandornya kurang hati-hati gitu bisa terjadi kesalahan dalam pembacaan Pascal yang dibaca muka airnya pada satu waktu. Lebih lagi kalau sudah pada waktu musim hujan atau pada waktu sore gitu ya, seringkali rada sulit pada kondisi adanya riak
di satu pos juga air manual. Jadi kesalahan bisa juga terjadi di dalam penggambaran rating curve. Jadi kesalahan dalam hubungan antara muka air dan debit ini seringkali terjadi bila mana terjadi perbedaan antara muka air dan pengukuran yang pernah dilakukan. Bila mana terjadi deviasi yang cukup besar dari satu pengukuran dengan pengukuran lainnya, maka ini perlu dilakukan satu evaluasi. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini disebabkan karena penampang dasar sungainya yang tidak stabil pada waktu dilakukan pengukuran, atau terjadinya arus yang mempunyai aliran yang berpindah-pindah karena tidak stabilnya dasar sungainya. Nah, kesalahan karena bisa terjadi juga karena peralatan mekanik tidak berfungsi dengan baik akibat perubahan waktu dan iklim. Jadi kalau kita tidak sering melakukan satu kalibrasi terhadap alat ukur yang kita pakai, bisa juga mengakibatkan adanya kesalahan dalam peralatan mekaniknya. Dan ini bisa terjadi kesalahan karena alat ukurnya, bisa juga kesalahan dalam peralatan pemantau fluktuasi muka airnya. Jadi dari AWLR-nya gitu. Yang perlu juga dilakukan satu kalibrasi agar tidak terjadi kesalahan yang cukup besar. Dan kesalahan karena melebihi batasan atas kewajaran akibat tidak akuratnya peralatan yang sangat rendah yang melebihi toleransi pengukuran. Jadi setiap alat yang dikembangkan itu mempunyai satu standar error yang masih dapat ditoleransi. Nah, tapi kalau sudah melebihi dari standar toleransinya, tentunya perlu dilakukan satu pengujian apakah itu kalibrasi di lapangan atau di lab untuk mendapatkan penteraan terhadap peralatan-peralatan yang digunakan untuk pengukuran tersebut. Nah, bersama ini kita bisa lihat dalam gambar ini bahwa di sini kita melakukan satu meletakkan stasiun hujan jauh dari bangunan, pohon, dan lain-lain. Jadi kalau kita pasang pos hujan, jangan dekat dengan bangunan atau pohon. Karena ada satu persyaratan penempatan pos hujan itu harus mulut daripada pos hujan tersebut 45 derajat harus bebas. Jadi tidak ada bangunan atau pohon yang menghalangi masuknya air ke dalam pos hujan tersebut. Jadi 45 derajat harus bebas. Nah, yang sering terjadi di lapangan adalah pada awalnya pos hujan itu dibangun pada daerah yang terbuka. Namun setelah
10 tahun atau 15 tahun, pos hujan tersebut mulai terganggu karena adanya bangunan di dekatnya dengan ketinggian lebih daripada tinggi 45 derajat dari muka pos hujan tersebut. Dan hal ini akan berpengaruh pada besaran hujan yang akan masuk ke dalam pengamatan pos tersebut. Nah, untuk itu tadi juga sudah ditanyakan oleh salah seorang peserta bagaimana mengantisipasinya untuk kondisi di mana kalau pos hujannya itu sudah punya pengamatan lebih dari 20 tahun. Kan sayang kalau tidak dilanjutkan. Nah, saya menginformasikan kalau bisa dicarikan tempat di sekitarnya yang tidak terpengaruh oleh bangunan yang bebas, yang juga mempunyai curah hujan yang sama antara lokasi lama dengan rencana lokasi barunya. Yang kedua, error akan terjadi bila pada kondisi tersebut. Jadi di sini terlihat adanya gunung atau bukit. Jadi kalau kita taruh di atas gunung atau bukit atau lereng gunung itu ya, atau atap bangunan atau dasar bangunan atau di genting gitu ya. Nah ini atau dasar lembah ini sebetulnya errornya akan terjadi bila pada kondisi-kondisi tersebut kita tempatkan pos hujan. Yang satu yang pada panggung bukit terjadi arus udara atau angin yang akan berdampak pada jumlah hujan yang masuk ke dalam pos. Yang di bawahnya lereng gunung itu terhalang oleh gunung-gunung sehingga bisa 45 derajat tidak terpenuhi untuk dibebaskan. Nah di atap rumah juga kondisinya kurang memadai karena adanya pusaran angin atau kondisi yang tidak merata. Dan untuk penempatan pemasangan alat pada aliran udara yang turbulen juga diharapkan tidak dilakukan karena akan menyebabkan kesalahan dalam pembacaan. Jadi intinya jangan kita menempatkan pos hujan pada lokasi-lokasi di mana udara atau angin atau apa terjadi turbulensi udara atau turbulensi angin yang cukup besar. Error juga terjadi bila alat ukur dipasang tidak horizontal. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini yang benar adalah alat dipasang vertikal, 90 derajat vertikal. Jangan sampai alat kita pasang miring, karena akan berpengaruh pada distribusi udara yang di atas pos ini yang akan berpengaruh pada besaran hujan yang masuk ke dalam tabung pos hujan.
Nah, sedangkan berikutnya adalah kesalahan dalam penempatan stasiun pengamatan muka air. Nah, untuk stasiun pengamatan muka air, gambar-gambar berikut ini menunjukkan sumber kesalahan di lapangan pada saat penempatan stasiun duga air. Jadi error sering dijumpai jika A. Pemasangan PLSK pada tempat ketinggian tempat terlindung dan pada permukaan tanah yang miring. Jadi yang nomor 1 ini jangan kita pasang di tempat ketinggian yang paling tinggi gitu. Terus juga tempat yang terlindung maupun di tempat yang miring. Yang kedua, pemasangan yang dilakukan pada sungai yang berkelok mengakibatkan kesalahan dalam pemantauan data hidrologi dan pada saat pengukuran debit. Jadi yang kedua ini, jadi jangan kita menempatkan pos duga air di tikungan, aduh, buat terus ya. Nah ini di tikungan ini, jangan di sini, ya. Tapi kita harus menempatkan di tempat aliran yang lurus. Aliran yang lurus sehingga alirannya bisa tidak turbulen. Berbeda dengan aliran yang akan melalui ini tikungan-tikungan seperti ini, belokan-belokan seperti ini, maka akan terjadi turbulensi aliran. Di sini alirannya deras, menghantam ini, menghantam ini gitu. Jadi tidak terjadi aliran yang laminer, tapi terjadi turbulensi aliran. Di samping turbulensi aliran juga terjadi pengaruh sedimentasi, ya, dan ini yang akan mengakibatkan pendangkalan dan pengerusan sedimentasi yang cukup tinggi, gitu ya. Dan juga berikutnya adalah pembangunan stasiun yang tidak pada alur sungai yang lurus. Selanjutnya, pembangunan pada lokasi yang mungkin diterjang banjir. Jadi jangan yang diterjang banjir, jangan di tempat yang sulit untuk melakukan pengukuran, di mana profil dasar sungainya juga tidak merata. Misalkan ini kan cukup merata ya, tapi ada dasar sungai yang begini kecil terus ke dalam begitu. Nah itu diharapkan dipilih satu penampang melintang yang uniform gitu, untuk memudahkan melakukan pengukuran debit. Jadi di sini menggambarkan agar tidak terbawa arus. Jadi kalau kita melakukan satu pengukuran, kalau ada perbedaan yang sangat signifikan, maka bisa terjadi perbedaan penampang sungai yang berbeda dari satu lebar lokasi ke lokasi lainnya. Nah, berikutnya adalah error karena pembacaan. Jadi
Kesalahan yang sering terjadi dapat disebabkan oleh pembacaan duga muka air yang tidak benar. Jadi kalau kita lihat, kalau aliran dari arah sini, ya, kita baca dari sini, kalau kita baca dari sini akan terjadi kesalahan karena di sini akan ada cekungan, ya. Jadi yang terbaik adalah kita harus baca dari belakang ini, gitu, sehingga kita bisa tahu persis berapa muka airnya. Tidak dari depan ini. Kalau dari depan ini karena dia nabrak tiang ini, maka dia akan terjadi cekungan, gitu ya, sehingga pembacaannya kurang pas. Atau kita bisa membaca yang terbaik adalah dari samping, tidak dari muka, tidak dari belakang, tapi kita bacanya dari samping, gitu ya. Dari depan kita terjadi cekungan, dari belakang mungkin cembung, gitu. Jadi bisa terjadi perbedaan. Tapi kalau kita baca dari samping, ya lebih akurat, gitu. Jadi pembacaan yang benar harus dari samping. Nah, jadi setelah itu pada waktu pengukuran juga di dalam mengukur ketinggian, kedalaman sungai, kita harus tiang pengukur yang kita pakai untuk mengukur kedalaman harus tegak lurus dari aliran, ya, tegak lurus dari garis aliran, sehingga kita benar-benar mendapatkan tinggi muka air yang benar. Nah, tadi pembacaan kalau dari depan itu akan terlihat loncatan-loncatan air di depan dan loncatan-loncatan air di belakangnya. Dan juga gambaran tersebut bisa cekung seperti ini yang di bawah, bisa cembung juga di atas. Jadi bisa sekali cembung tidak jelas, tapi yang benar adalah yang lurus. Yang dilihat dari samping itu akan memberikan pembacaan yang benar. Kalau kita ngukur juga tiang pengukur kita itu miring, maka kita tidak mendapatkan kedalaman yang sebenarnya. Jadi kita akan salah di dalam kita mengukur tinggi kedalamannya. Dan berikutnya adalah kesalahan debit yang disebabkan oleh pengukuran dengan menggunakan karometer. Jadi di sini kalau kita melakukan pengukuran debit, di sini aliran air, alatnya ini adalah alat karometer, maka alat ukur ditempatkan di hulu aliran. Jadi alat ukurnya harus di hulu aliran, tidak ini ada orang alat ukurnya malah membelakangi aliran ini, sehingga aliran yang ada di sini akan terganggu oleh keberadaan dari pengukur, sehingga kecepatan yang akan teramati di karometer juga tidak benar. Nah, untuk itu maka perlu kita melakukan satu pemantauan yang berada di belakang dari alat. Jadi ini pengukurnya, ini alatnya, alirannya dari sini, tapi orangnya jangan berdiri di belakang ini, di samping, supaya alirannya bisa mengalir lancar. Nah, ini yang salah, ya. Nah, untuk menggunakan perahu, maka kita perlu menggunakan bandul pemberat
di mana pemberat ini perlu tegak lurus aliran sehingga aliran air bisa terukur dengan akurat dengan menggunakan alat kalimeter ini. Jangan sampai alat kita terbawa arus kecepatan yang tinggi menjadi begini sehingga tidak bisa memberikan gambaran yang sebenarnya terkait dengan kecepatan alirannya itu. Jadi ini adalah tipe-tipe kesalahan yang terjadi pada waktu pengukuran dengan menggunakan current meter dengan cara merawas, dan juga dengan menggunakan perahu. Nah, ini adalah error karena pengukuran dengan menggunakan pelampung. Jadi kesalahan dalam pengukuran debit banjir dengan pelampung, kenapa kita menggunakan pelampung? Karena kita kesulitan pada waktu banjir mengukur kecepatan tersebut dengan merawas. Karena tidak bisa dilakukan dengan merawas karena tinggi banjir bisa melebihi 5-6 meter. Sehingga nggak mungkin kita merawas. Menggunakan perahu seringkali juga tidak direkomendasikan untuk muka air yang cukup deras dan kedalaman yang besar. Nah, bila mana kita juga tidak diperlengkapi dengan peralatan yang memadai seperti ADCP atau dengan video kamera, maka kita perlu melakukan pengukuran dengan pelampung atau floating dengan pelampung. Bila rute pelampung menyimpang, beri catatan dan kecepatan perlu dikoreksi. Jadi di sini kalau ingin melakukan pengukuran dengan pelampung, kita perlu menyiapkan dulu 2 buah titik pemantauan di lokasi 1 dan di lokasi 2. Dan titik di lokasi 1, lokasi 2 ini kita perlu tahu jaraknya berapa meter. Dari situ kita akan menerjunkan pelampung ke dalam sungai beberapa meter di atas daripada titik 1 ini agar dia mengalir lebih tidak bergoyang-goyang setelah masuk ke dalam air. Jangan kita memasukkan pelampung di dekat garis ini sehingga kondisi pelampungnya masih belum stabil. Jadi kalau kita masukkan di lebih jauh dan pada saat pelampung sudah sampai pada garis 1 ini dicatat waktunya dan kalau pelampung sudah sampai di titik 2 dicatat waktunya sehingga kita bisa tahu berapa lama perjalanan dari pelampung ini dari titik 1 ke titik 2. Dari situ kita bisa tahu berapa kecepatannya. Bila kondisi pelampung ini menyimpang, dia tidak tegak lurus daripada atau sejalur aliran sungai itu, dia menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan, maka kita perlu melakukan pengukuran ulang atau membutuhkan satu koreksi. Jadi data yang didapatkan perlu dilakukan koreksi. Dan pada waktu menjatuhkan pelampung, jangan di tempat yang dari atas jembatan ini, karena nggak memungkinkan kita turun. Jadi jatuhkan di sini, diharapkan dia bisa continue. Jangan sampai kita menjatuhkan pelampung di mana pelampungnya bisa bergoyang-goyang, tidak tegak lurus. Itu yang bisa mengakibatkan
terjadinya penyimpangan garis lurus pelampung yang diharapkan bisa memberikan pengukuran yang benar. Jadi dijatuhkan pelampung tanpa membuatnya banyak bergerak. Jadi maksudnya tidak ke kanan, ke kiri, tapi lurus pada jalurnya. Naik turunnya akan memberikan kecepatan yang salah. Jadi kalau dia bergoyang-goyang ke atas ke bawah atau ke depan ke belakang begini akan berakibat pada pengukurannya kecepatan menjadi tidak akurat atau tidak benar. Dan berikutnya adalah kesalahan dalam pengukuran debit dengan bangunan hidrolika. Kesalahan dalam pengukuran debit dengan bangunan hidrolika terjadi bila kesalahan karena terjadi aliran submerge. Di aliran submerge tidak ada perbedaan tinggi antara muka air hulu dan hilir daripada bangunan ukur. Kesalahan akibat bangunan air tidak dapat melewatkan debit banjir sehingga terjadi luapan air melewati tanggul sungai. Jadi seharusnya yang benar bahwa debit banjir dari atas, dari kanan bisa lewat melalui orifice ini, melalui lubang ini untuk ke hilir ke bawah sini, di mana ada terjunan. Tetapi untuk kondisi di mana airnya tidak ada terjunan atau dia submerge, maka ini tidak memberikan hasil pengukuran yang akurat. Jadi baik kondisi di sini maupun di sini, maka juga tidak diperkenankan. Kalau yang di sini terjadi luapan air ke kanan kiri melimpas lewat tanggul kanan, tanggul kiri. Sedangkan di sini meskipun tidak lewat tanggul kanan, tanggul kiri, tetapi dia tidak ada terjunan di bangunan ini. Sehingga tidak bisa menggunakan rumus daripada bangunan air ini untuk menentukan besaran debitnya. Dan ini adalah kesalahan dalam pengukuran dengan gunakan karometer. Jadi seringkali alat ukur yang kita pakai untuk mengukur debit adalah karometer. Dan karometer ini di sini ada ketidakpastiannya. Kalau mengukur dengan karometer adalah ketidakpastiannya di dalam kita mengukur lebar daripada satu penampang dan membaginya menjadi segmen-segmen. Di segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Nah, itu terjadi perbedaan dalam pengukuran. Yang kedua adalah kesalahan dalam pengukuran kedalaman. Jadi melihat seringkali bahwa dasar sungai tersebut tidak uniform, tapi berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga berakibat pada pengukuran kedalaman yang mempunyai kemungkinan error yang besar. Dengan perubahan tersebut berakibat pada kesalahan dalam perhitungan penampang basahnya, dan ini seringkali terjadi bila mana dasar sungai daripada penampang tersebut berbatu-batu sehingga pengambilan daripada lebar untuk ukuran kedalaman yang mempunyai kedalaman yang berbeda-beda dari satu ke
saksi yang lain. Dan ini akan berdampak pada tingkat akurasi daripada pengukuran tersebut. Berikutnya adalah pengukuran kecepatan. Dan pengukuran kecepatan ini sangat dipengaruhi juga oleh alat yang kita gunakan. Apakah secara rutin alat tersebut dilakukan satu kalibrasi. Karena kalau alat tersebut sudah lama tidak lakukan kalibrasi, maka kan ada berbagai kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi di sini ada OQ adalah kesalahan yang dapat terjadi, di mana di situ adanya presentasi daripada ketidakpastian daripada pengukuran debit, sedangkan US ini adalah ketidakpastian dalam karakternya, dan UM adalah ketidakpastian dalam ukuran vertikal dari pengukuran debitnya. Ini akan berdampak pada hasil pengukuran yang dilakukan. Jadi pengukuran dengan parameter ini adalah uncertainty di dalam determining the average speed. Pak, mohon izin Bapak. Kecepatan rata-rata dari vertikal. Pak Agung, permisi Pak. Uncertainty daripada average speed. Cek. Dari parameter uncertainty dalam depth, pengukuran kedalaman dan pengukuran lebar, sehingga mempengaruhi besarnya kecepatan yang teramatinya. Cek. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Pak, Ibu. mohon izin Pak, suaranya agak kecil dari Bapaknya. Halo. Masih kurang Pak. Halo. Sepertinya mic-nya agak kejauhan Pak. Mungkin bisa lebih didekatin lagi. Mic saya? Ya Pak. Ya, kurang jelas Pak. Agak jauh Pak suaranya. Oh iya? Nah sekarang udah Pak. Halo? Ya sudah Pak. Udah? Ya Pak. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu panitia bisa tolong di Halo? Iya Pak, sebentar Pak. Cik. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Saya malah kurang dengar Pak, Bapak bicara Pak. Cik. Ini bisa nggak dibesarkan ya? Cik, halo? Halo Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Iya, enggak. Halo, cik, tes. Halo Pak, Pak Agung. Halo, Pak Agung, apakah suara saya terdengar Pak? Cik, Pak Agung. Izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Halo, cik. Halo? Ya, Pak Agung. Pak, Halo, apakah Bapak. suara saya terdengar Pak? Suara saya? Sangat kecil, Pak. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Ini suara Bapak jelas nih. Sebentar nih. Tadi suaranya kecil sekali. Udah Pak, Sudah. Sekarang jelas. Waduh. Jadi tadi saya bicara nggak jelas sama sekali ya? Agak kecil suaranya Pak. Oh, aduh sayang ya.
Ya, mohon izin nih Pak, Ya, perkenalkan Wendy Pak dari BWS Sumatera 6 ingin bertanya. ya, Halo, ya Pak, ya saya dengar Pak. ya Pak. Ini sering ditemui Pak kondisi di lapangan bahwa berhubungan pemasangan pelskal Pak untuk Ya, pos duga air manual. ya, Jadi di lapangan itu sering ditemui kondisi bahwa terdapat sungai dengan tebing yang landai Pak dan ya, fluktuasi muka air yang tinggi. ya, Terkadang tinggi muka air itu jauh surutnya ke tengah Pak dan tidak ya, lagi di perskalnya. Sedangkan ya, ketika dipasang perskal yang diarah ke tengah sungai itu Pak, ketika tinggi muka air tinggi, perskal akan hanyut Pak. ya betul. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengukur tinggi muka air pada kondisi seperti yang tadi Pak? Dan yang Mhm. kedua, apakah pemasangan perskal titik nolnya itu harus disesuaikan dengan titik terdalam pada sungai tersebut Pak, yang harus Mhm. lebih dahulu. Seperti Ya, itu lebihnya Pak. Terima kasih Pak. iya, terima kasih Pak. Memang kadang-kadang kita dihadapkan pada masalah-masalah yang kondisi penampangnya itu sulit ya Pak ya. Nah, saya nggak tahu apa penampang dasar dari Sungai Bapak ini berubah-ubah nggak ya Pak ya? Ada juga yang penampang dasarnya berubah-ubah tuh Pak. Jadi karena ada sedimentasi, jadi dia sungainya, alur sungainya ke kanan, kadang-kadang ke tengah, kadang-kadang ke kiri gitu. Dan itu memang menyulitkan tuh Pak. Kalau begitu kita harus mencari lokasi yang penampang dasarnya lebih stabil. Itu adalah salah satu syarat di dalam pemasangan pos duga air, kita mencari penampang sungai yang dasarnya stabil. Kedua, di dalam kita merencanakan pos perskal itu kita harus sedapat mungkin bisa mendapat zero flow. Berapa di mana zero flow tersebut sehingga kita bisa menaruh perskal itu pada elevasi zero flow itu sehingga kita mudah bisa mengetahui besaran tinggi fluktuasi muka air yang mempunyai debit nol tersebut. Yang jadi masalah yaitu Pak yang kita sering hadapi juga seringkali dasar sungai kita itu berbatu-batu Pak. Berbatu-batu sehingga aliran untuk muka air yang rendah ini memang sulit untuk dipantau secara akurat. Dan itulah yang seringkali terjadi seperti apa yang Bapak katakan tadi, kalau terjadi penampang sungainya itu muka airnya di tengah-tengah sungai gitu. Jadi main rivernya itu meskipun nggak lebar, tapi ada di tengah-tengah alur sungai, di mana ketinggiannya nggak terlalu tinggi, sehingga pada waktu kondisi sedang itu muka air sedang sudah tertutup air, dan di situ kalau dipasang perska, perskalnya juga bisa hanyut. Jadi menurut hemat saya Bapak harus ukur kedalaman sungai yang kecil tadi berapa, kedalamannya berapa itu, dan tebing dari sungai yang kecil tadi itu kira-kira kalau di tebing ditaruh bawa tebing kanan, bawa ke tebing kiri, kira-kira elevasinya di mana, sehingga Bapak tahu di bawah itu pada waktu musim kemarau dan musim hujan masih ada tambahan debit. Mungkin meskipun Bapak ukur debit itu pada musim musim di mana ada debit di tengah itu gitu. Jadi pada waktu
kondisi muka air rendah, ya diukur berapa sih data debitnya gitu untuk cekungan air yang mungkin nggak begitu lebar itu. Nah, dari situ itu akan menjadi tambahan debit untuk muka air yang di atasnya gitu. Jadi bisa dibikin dua tahap, Pak. Tahap pertama Bapak mengukur yang di tengah kecil tadi berapa debitnya, debit 0 sampai debit setinggi daripada penampangnya itu berapa, baru dari penampang itu ke atasnya berapa gitu, Pak. Mungkin begitu loh, Pak. Halo? Gimana Pak? Oh, sudah. Ya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin Bapak punya sharing, Pak, ke kami juga supaya kami juga bisa memahami kendala-kendala yang seringkali Bapak temukan pada waktu pengukuran debit. Seperti Bapak tadi menginfokan karena di tengah-tengah sungai itu ada semacam cekungan yang pada waktu musim kemarau ada airnya gitu, tapi pada waktu musim penghujan dia sudah ketutup dan kalau ada PSK di situ bisa ketabrak aliran, bisa hanyut kalau kita pasang di tengah. Itu kan merupakan satu case-case yang perlu kita diskusikan, kita ini kan. Mungkin ada pengalaman dari bapak-bapak yang lain yang bisa memberikan gambaran ke kami terkait dengan kondisi yang demikian, Pak. Izin Pak Agung, Ya, Pak. Suprapto lagi Pak dari Politeknik Sungai Pak. Iya, Pak. Pertanyaan saya terkait dengan awal diskusi kita Pak terkait error data Pak. Iya. Terkait error data tadi disampaikan bahwa ketika ada data debit yang tidak lolos uji outlier itu dihilangkan ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, tapi bagaimana Pak kalau kejadiannya itu memang benar seperti itu Pak? Jadi misalkan pada tahun 2017 itu kita terjadi badai cempaka. Itu kan hampir semua pos hujan yang ada dekat dengan pesisir selatan itu kan datanya itu kan outlier Pak, terdeteksi outlier. Nah, kalau kejadian seperti itu apakah masih tetap kita buang untuk ketika kita melakukan analisis frekuensi atau masih tetap kita pakai Pak? Kalau saya, ya Pak ya, kalau Bapak sudah melakukan pengecekan di mana pos-pos di sekelilingnya pada kondisi saat itu juga sangat lebat sekali hujannya ya Pak ya, sehingga itu di atas outlier. Kalau saya pakai Pak. Kalau saya Pak, karena kita sudah mempunyai pendukung. Jadi kalau nanti kita ditanya, kenapa you pakai ini? You lihat nih, pos di sebelahnya sebesar ini. Pos di sini sebesar ini. Pos di sini sebesar ini. Semuanya besar-besar. Jadi ini besar, ya wajar. Gitu. Gimana kalau gitu, Pak? Oke. Kalau Bapak nggak punya backup, ya kita bisa pakai pengujian outlier. Tapi Pak, itu ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan itu dengan analisa frekuensi. Nah, analisa frekuensi itu kalau itu kita perlu cek dulu apakah ada outlier atau tidak. Kalau ada outlier dibuang. Tapi ada metode-metode yang nggak peduli Pak dengan outlier. Jadi seperti extreme value gitu ya. Nah itu dia outlier nggak peduli mau outlier berapa masukin aja gitu. Nah sehingga debit banjirnya bisa besar sekali dan debit banjir besar ini bisa berakibat pada
perencanaan yang dilakukan kan Pak. Kalau misalkan harusnya debit banjir 1000 tahun itu misalkan cuma 600, ini bisa sampai 1200 misalkan. Dan itu kan akan berdampak pada cost kan Pak, cost dan strukturnya kan, infrastrukturnya akan besar, akan ini sekali gitu. Nah, berdampak pada cost. Nah, itu yang kita perlu kajian khusus. Apakah memang baru sekali terjadi atau sudah terjadi loncatan itu. Contoh gini aja Pak. Kalau kita melakukan satu analisa frekuensi, menurut pengalaman saya, kalau kita punya datanya itu nggak banyak Pak. Datanya hanya 10 tahun atau 11 tahun gitu. Terus datanya itu gini Pak, antara satu data dengan data itu ada yang dekat-dekat, terus ada yang di tengah, ada yang rada tinggi gitu. Jadi standar deviasinya itu Bapak bisa cek aja. Dari data yang 10 atau 11 tadi, itu standar deviasinya berapa? Kalau standar deviasinya itu tinggi ya Pak ya, itu pasti debit banjirnya akan tinggi. Karena rumusnya X TR periode ulang berapa tahun sebenarnya X rata-rata ditambah standar deviasi kali I-nya. Dan standar deviasinya itu kalau besar, otomatis X-nya TR-nya besar gitu. Dan disitulah yang mengakibatkan kenapa seringkali perhitungan debit banjir kita itu besar-besar gitu. Nah itu yang kita juga nggak tahu Pak. Kalau kenyataannya kan sebetulnya jarang juga kan bendungan-bendungan kita yang jebol atau apa gitu ya. Dan problemnya adalah yaitu kita mengambil nilai-nilai yang cukup ekstrim sehingga debit banjirnya itu cukup tinggi gitu Pak. Dengan debit banjir tinggi, cost-nya juga tinggi, biayanya tinggi gitu ya. Sehingga ya, bendungannya juga ini memang dari segi keamanan ya mungkin nggak akan terjadi gini gitu, tapi biaya cost-nya ya tinggi gitu. Jadi ya menurut hemat saya karena apa perhitungan debit banjir itu mempunyai persyaratan yang cukup ketat bahwa kita perlu mempunyai data untuk perhitungan analisa frekuensi itu adalah minimal 20 tahun, minimal 20 tahun. Dari 20 tahun itu kalau misalkan terjadi data yang ekstrim mungkin nggak terjadi sekali saja, tapi ada sekali atau 2 kali gitu mungkin ya. Tapi kalau dari 20 tahun itu hanya ada satu kejadian yang mencolok yang sangat ekstrim sekali, nah itu yang perlu menjadi pertimbangan. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan tahun 2015 terjadi ini kok sangat ekstrim sekali gitu. Nah, saya lihat di sekelilingnya Pak, sekelilingnya itu apa memang menunjukkan debit atau hujan yang lebat sekali yang mendekati besaran ini gitu. Seperti Bapak tadi sebelumnya dari mana tadi dari ini menyatakan bahwa di sekelilingnya itu besar-besar semuanya gitu ya. Kalau itu besar-besar semua ya mungkin memang terjadi itu. Jadi kalau itu kita sudah punya gambaran bahwa di sekelilingnya juga besar-besar, ya sudah Pak, kita pakai aja itu, gitu. Tapi kalau di sekelilingnya itu tidak menunjukkan besaran hujan yang mendekati atau lebih besar, ya kita perlu lebih berhati-hati gitu Pak.
Mungkin gitu ya Pak. Memang hidrologi ini ilmu ketidakpastian. Baik Pak, terima kasih. Tapi ada satu lagi Pak, Ya, ya, ayo Pak. apabila kita mempunyai data yang minimal Pak, misalkan kita punya data hanya 10 tahun, Ya. kemudian ketika kita uji outlier, tren, Heeh. Heeh. FT gitu ya independen itu ada data yang tidak lolos. Heeh. Kemudian kalau kita itu eliminir, data Heeh. kita itu kan akan berkurang ya Pak ya, Iya, 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 10 betul. tahun. Nah itu solusinya gimana ya Pak ya? Apakah itu bisa Hmm. diambilkan untuk uji datanya itu atau bagaimana? Nah itu Pak, kalau outliernya itu besar sekali di luar itu Pak, bisa nggak kita mencari satu pendekatan lain Pak ya, coba di tetangganya Pak. Tetangganya, das di tetangganya itu coba kita amati pos hujannya dan juga kita bikin analisa frekuensinya untuk kondisi pola daripada catchment-nya itu ya Pak ya. Kalau catchment-nya misalkan das tetangga kita yang satu bulat ya Pak ya, yang satu lonjong gitu ya Pak ya. Nah itu kan berbeda Pak, besaran sama bisa berakibat beda gitu. Karena yang bulat ini dia hujannya akan menunggu dulu terkonsentrasi baru datang terjadi. Jadi debitnya rendah dulu baru tinggi puncak banjirnya gitu. Berbeda kalau yang lonjong panjang kurus dia yang di dekat mulut pengamatan itu dia keluar lebih dulu. Jadi dia keluar pelan-pelan gemuk pendek Pak dia. Nah, jadi kita kalau mengambil satu ini yang kira-kira tipe dasnya mirip-mirip lah, yang di sekitar sekeliling itu, oh ini mirip nih gitu. Bentuknya juga mirip, ya luasnya sih bisa pakai perbandingan luas nantinya, dan bisa Bapak lihat hujan di situ berapa, terus hasil perhitungan debit di situ berapa untuk kondisi antara panjang sungai dengan lebar sungai itu beda jauh enggak gitu. Nah dari situ baru kita putuskan Pak gitu. Kalau dari 10 jadi 9 ya ya kalau dalam perhitungan debit banjir sih kita merekomendasikan 20 ya Pak ya. Tapi ya kalau adanya begitu ya gimana lagi Pak. Ya. Mungkin ada lagi Pak. Jadinya kalau yang pendek tadi gimana Pak? Kalau apakah kita ujinya tadi kita abaikan atau bagaimana Pak keputusannya? Kalau menurut saya Pak, kita pakai saja Pak, kita pakai saja. Terus Bapak hitung kira-kira debit banjirnya itu wajar atau enggak gitu Pak, outliernya. Jadi outlier itu kan dia kan terjadi penyimpangan dari kondisi umumnya ya Pak ya. Nah, bisa saja biasanya misalkan di bawah 100 misalkan ya Pak ya. Terus tahu-tahu yang ini 300 gitu. Nah, itu mencurigakan tuh Pak. Karena kok sampai 3 kali lipat. Kalau misalkan dia ya di atas itu 125, 150, ya mungkin wajar lah. Masih bisa kita ini kan. Jadi coba kita hitung ya Pak ya. Belum tentu juga Pak. Dengan adanya outlier itu terus debit banjirnya beda besar belum tentu Pak. Kalau outlier itu di situ ada juga data lain yang di bawah itu ya Pak ya, di bawah itu tapi ada juga beberapa gitu.
Jadi misalkan ada yang 200, tapi ada yang 150, ada yang 135, ada yang 160. Nah, ini ada yang 200. Ya jangan dihilangkan Pak yang 200 karena ada kemungkinan itu masih gitu. Tapi kalau misalkan di situ nggak ada, hanya satu itu aja nonjol dan catchment-nya kecil gitu, ya rasanya sih nggak mungkin lah akan debit banjirnya besar gitu Pak. Ya Pak. Jadi kalau kita punya catchment hanya 30-an, misalkan 30 km persegi, terus keluar debit banjirnya 600 atau 700, dari mana? Dari mana nih gitu kan? Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi ya gimana ya Pak ya, saya pikir bahwa kalau kita melakukan analisis hidrologi ini memang kita perlu sense gitu ya, ini wajar atau enggak gitu ya. Kalau enggak wajar gimana gitu. Pakai coba pendekatan analisis regional gimana gitu ya. Ya, jadi diharapkan dengan berbagai consideration gitu ya, kita bisa memberikan hasil yang reasonable lah antara masalahnya tuh seringkali ya Pak ya, karena perhitungan debit banjir itu banyak menggunakan pendekatan kan Pak. Ada yang dengan menggunakan Schneider, ada yang dengan menggunakan Nakayasu, ada yang menggunakan Gamma 1, ada yang menggunakan apa gitu. Karena apa? Karena kita tidak punya pengamatan data debit. Jadi kita ngitung banjir dari data hujan. Data hujan harian maksimum, kita buat analisa frekuensinya, kita punya hujan rencana, terus kita distribusikan ke jam-jaman. Dari distribusi jam-jaman kita gunakan apakah Schneider, ataukah SCS, ataukah Nakayasu, apakah Gamma 1 atau ITB 1, ITB 2 untuk menghitung besarnya debit banjir. Dan disitulah terjadinya perbedaan. Kalau saya pengalaman saya menghitung dengan dari Schneider dan dari Nakayasu, pasti yang dari Nakayasu itu akan memberikan debit banjir yang lebih tinggi, Pak. Jadi caranya, Pak, Bapak harus menghitung kembali. Jadi kalau sudah ketahuan ini debit banjir Nakayasu sekian, ini debit banjir dari perhitungan Schneider sekian misalkan. Coba Bapak hitung koefisien runoff-nya, Pak. Koefisien runoff adalah besarnya runoff, volume banjir tadi. Jadi kalau hitung 10 tahun, sekarang 10 tahun berapa volumenya? Volumenya itu dijadikan milimeter. Terus dibagi dengan hujannya, Pak. Hujan rencana 10 tahun tadi berapa milimeter, nanti keluarnya koefisien runoff-nya berapa, Pak? Nah, kalau koefisien runoff-nya itu 0,9 atau 0,8 berapa atau terus lihat dasnya Pak. Dasnya ini das yang gimana gitu. Apa das di daerah pemukiman Jakarta gitu ya, yang infiltrasinya mungkin sangat rendah gitu ya. Ya, oke, mungkin itu logis lah. Koefisien runoff-nya 0,8, 0,75 gitu ya. Tapi kalau catchment-nya masih di sana di daerah-daerah yang tutupan lahannya juga masih tanamannya bagus gitu ya. Koefisien runoff-nya paling-paling 0,6
Kalau lebih dari 0,6, 0,65 sampai di situ, ya kita harus hati-hati Pak. Benar nggak nih perhitungan debit banjir kita? Mungkin terlalu besar. Karena itu cek runoff koefisiennya Pak. Gitu. Ya udah kalau sudah kita ngecek runoff koefisien, kita ada sedikit kepercayaan lah bahwa hasil perhitungan kita ini reasonable atau hasil perhitungan kita ini terlalu besar gitu Pak. Jadi caranya ya gitu aja Pak. Dicek saja. Ya Pak. Halo. Yes, the answer clear enough for you, Pak. Okay. Okay, Pak Agung. Ya. What a comprehensive explanation from you. Yes. And I'm also happy to see the enthusiasm from the participant here. Yes. But I'm afraid we have to end today's session because the time is up. Our schedule is until 5 p.m. So we will see you tomorrow, right, Pak? Yes, yes, okay. For the other material. Yes. And I would like to thank to you. Thank you for your thank you for you who is willing to graciously impart your expertise and insight during this short course. And also I would like to thank to all of the participants here for the active participation in this session. So we will see you tomorrow at 6 o'clock. And thank you. Thank you, Bapak. Terima kasih banyak. Thank you, Ibu, and thank you for all the participants who are active in our discussion. I am very happy for that, and we can share what we have done before. Thank you. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa besok ya, Pak. Ya, Bu. Siap, Pak. Terima Selamat kasih buat istirahat. semuanya. Ya, Selamat malam. Semua selamat malam, sehat. Pak. Good afternoon. Good night. Good Good night. afternoon, guys.